Wajah anggun dan cantiknya menawan. Kuil Xianxianyu menutup mulutnya. Matanya yang cerah penuh kejutan, dan leher putihnya memerah. Dia hanya menatap Ji Changkong sambil melamun, dan untuk sesaat dia tidak tahu di mana dia berada. Saudari Bai, kamu tidak menyangka itu aku, kan? Ji Changkong tersenyum bangga, mengubah penampilannya lagi, dan tertawa dengan suara serak. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya. Setelah kenakalan seperti itu, Bai Qingya segera menjadi sedikit marah dan berkata dengan getir, kamu anak nakal, kamu berani mengolok-olokku. Dengan mengatakan itu, Bai Qingya meninju dada Ji Changkong dengan keras. Beberapa kali, setiap kali membandingkan kekuatannya. Dadanya dipukul oleh tangan Bai Zeruyu, Ji Changkong tertawa aneh, saudari Bai, kamu harus menggunakan kekuatan. Tidak sakit, tidak gatal, membosankan. Kamu orang menyebalkan. Bai Qingya sangat kesal. Dia mengertakkan gigi dan memukulnya dengan keras beberapa kali. Aduh! Ji Changkong berpura-pura kesakitan, nyengir dan menangis pelan. Bai Qingya buru-buru menghentikan tangannya dan memelototinya dengan marah, itu mengharuskan orang untuk mengerahkan kekuatan dan takut akan rasa sakit. Itu benar. Melihat wajah cantiknya yang penuh amarah dan kegembiraan, Ji Changkong tiba-tiba merasa bahwa perjalanan ke kota Tianshui ini memang keputusan yang sangat tepat. Dia tertawa 2 kali, dan Ji Changkong tiba-tiba mengambil langkah maju. Mereka berdua sudah sangat dekat, tapi ketika dia menekannya begitu keras, jarak di antara mereka tiba-tiba menegang. Mata Bai Qingya berbinar, tapi wajahnya tiba-tiba terlihat sedikit bingung dan malu. Melihat dadanya yang kokoh dan lebar hendak mengenai payudara montoknya, dia buru-buru mundur selangkah, tersipu dan mengutuk, kamu orang menyebalkan. Sekarang kamu kuat, kamu tahu cara menindas adikmu. Dipenuhi dengan emosi aneh di hatinya, Ji Changkong memandang Bai Qingya yang cantik dan tersipu dengan bangga, dan berkata sambil tersenyum, beraninya aku. Haha, senang melihat Sister Bai di sini. Hatiku terasa manis. Bai Qingya mengatupkan bibirnya dan tersenyum lembut, menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak sengaja dan bertanya, apa bagusnya? Bukankah 2 gadis dari keluarga He dan Sekte Xingxi berlari ke lembah Suanyuan setiap hari? Berpura-pura tidak tahu. Dan niruolan itu, mereka semua sepertinya berada di lembah Suanyuan, kan? Ji Changkong berseru dan bertanya-tanya mengapa Sister Bai begitu jelas tentang situasi di lembah Suanyuan ketika dia berada di luar sana. Hei, apakah Sister Bai diam-diam mengamati saya melalui beberapa cara? Itu bisa dilakukan. Merupakan kehormatan besar bagi Sister Bai untuk begitu peduli padaku. Siapa yang peduli padamu? Orang menyebalkan tak tahu malu. Ketika Bai Qingya melihat bahwa dia telah membocorkan rahasia, wajahnya menjadi lebih merah dan dia mengangkat kepalanya. Xiang mendengus dan berkata, kamu bocah, kamu sengaja mengabaikanku di depan orang-orang itu, bukan? Kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin menjadi lebih muda dan tidak tahu malu. Lebih suka menjadi lebih muda. Bai Qingya tiba-tiba teringat sesuatu, panik di dalam hatinya, sedikit mengernyit, dan berpikir, sepertinya aku sedikit lebih tua darinya, apa yang dia maksud dengan itu? Itu hanya lelucon, Kak Bai, jangan marah, kata Ji Changkong sambil tertawa kering. Candaan, apa maksud orang menyebalkan ini? Alis Bai Qingya berkerut lebih erat, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia memiliki lebih banyak pemikiran di dalam hatinya. Batuk pada saat ini, batuk yang hebat datang dari jauh di luar, dan suara murong yang terdengar dari jauh. Nona Bai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wajah cantik Bai Qingya tiba-tiba berubah saat dia berpikir liar. Dia tiba-tiba menjadi panik dan buru-buru mengedipkan mata pada Ji Changkong. Dia memberi isyarat padanya untuk tutup mulut. Sekarang dia dan Ji Changkong berada di ruangan yang sama, jika Murong Yan mengetahuinya, dia mungkin memiliki pikiran kotor. Murongzi, saya sedang berbicara dengan Nona Bai. Jika ada yang harus Anda lakukan, silakan diskusikan nanti. Jangan ganggu kemurnian orang lain. Ji Changkong mendengus dingin, seolah dia tidak melihat gerak-gerik Bai Qingya, dan berteriak keras. Ketika Murong Yan mendengar suara serak dan kasar Ji Changkong tiba-tiba datang dari rumah Bai Qingya di luar pintu, dia merasa seperti disambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan yang luar biasa. Dia adalah pemuda paling berprestasi dari 3 generasi keluarga Murong, dan salah satu dari 3 jenius di kerajaan Suyun. Dia menginginkan ketampanan, latar belakang keluarga yang baik, dan dia terobsesi dengan Bai Qingya memasuki kamar Bai Qingya. Kamar pribadinya tidak cukup bagus. Saya tidak menyangka orang vulgar dengan usia, dan penampilan seperti ini akan memasuki kamar pribadi Bai Qingya untuk pertama kalinya ketika mereka bertemu Yan. Tuan Ding, apakah itu benar-benar Anda? Murong Yan menarik napas dalam-dalam dan ingin memastikannya dengan wajah muram. Pintu ruang sayap terbuka,
dan wajah tua Ji Changkong yang telah berubah muncul. Dia menatap wajah pucat Murong Yan sambil setengah tersenyum, dan berkata, "Hehe, bocah Murong, jangan cuek. Ayolah, aku akan saya tunjukkan. Ada apa, saya tidak bisa datang." Dasar orang menyebalkan kecil tua orang tua. Bai Qingya merasa malu dan marah, dan ingin memarahi orang menyebalkan itu. Tetapi ketika saya memikirkan situasi sulit di kota Tianshui saat ini, saya segera berubah pikiran dan diam-diam bertanya, "Apa yang Anda inginkan, orang menyebalkan kecil? Mengapa Anda harus terlibat dengan Murong Yan?" Murong Yan hampir ingin muntah darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar Ji Changkong di sayap Bai Qingya. Dia mengatakan bahwa karena keluarganya dan kekuatannya sendiri, dia tidak pernah dibuat frustrasi oleh Bei Silidong wanita manapun dalam beberapa tahun terakhir. Suatu kali, Bai Qingya terus menolaknya, namun dia rela berada satu ruangan dengan pria jelek yang baru pertama kali dia temui. Situasi seperti itu seperti palu berat yang menghantam harga dirinya yang sombong, yang membuat hatinya sakit. "Ah!" seru Chu Sanxin, seolah-olah dia kebetulan lewat di sini, menutup mulutnya dan melihat ke sini dengan tidak percaya, matanya penuh keraguan dan kebingungan. "Kamu, Bai Qingya, terlihat begitu mulia sekarang, mengapa kamu berbalik sekitar? Biarkan saja orang ini masuk. Ini juga itu, kan?" Wajah Bai Qingya sangat merah hingga hampir berdarah. Hanya melihat ekspresi Murong Yan dan Chu Sanxin, dia tahu betapa kotornya pikiran di hati mereka. Namun di hadapan dua orang tersebut, dia tetap diam dan tidak menuduh Ji Changkong. Sikapnya ini, di mata Murong Yan dan Chu Sanxin, mereka secara alami menyetujui rasa malu, yang membuat Murong Yan semakin tidak nyaman. Oke. Wajah Murong Yan pucat saat dia menatap Bai Qingya dan mengangguk dengan getir, "Katakan padaku, dalam hal apa aku tidak sebaik orang tua mesum ini? Anda baru saja bertemu dengannya sekali. Kamu benar-benar membiarkan dia masuk ke sayap tanpa malu-malu. Bai Qingya, aku bisa melihatmu dengan jelas. Kamu sederhana, kamu hanyalah seorang. Ini tidak ada hubungannya denganmu." Bai Qingya dengan tenang menyela kata-kata Murong Yan yang tak tertahankan. Dia berkata dengan dingin, "Siapa yang saya suka adalah urusan saya. Saya hanya ingin menjadi lebih tua, apakah Anda peduli?" Begitu kata-kata ini keluar, Murong Yan terpukul. Dia tidak percaya Bai Qingya akan mengatakan kata-kata seperti itu. Dia tertegun sejenak tertarik dengan harimau di tangannya. Apakah seperti ini karena manik-manik Jasper Hiu Macan? Hanya untuk hal seperti itu, Anda bersedia. Diam. Bai Qingya mendengus dingin, menatap Ji Changkong yang memiliki senyuman aneh di wajahnya, dan diam-diam mengutuk dalam hatinya bahwa kamu telah sangat menderita hari ini. Tapi dia berkata dalam mulutnya, "Saya suka pria yang tebal dan nyata seperti ini, anak laki-laki kecil yang mengandalkan latar belakang keluarga mereka. Saya benar-benar tidak tertarik sama sekali." "Oke, aku buta." Murong Yan tersenyum sedih, berbalik dan pergi dengan terhuyung-huyung. Melihatnya seperti itu, aku khawatir dia tidak akan pernah melupakan trauma berat hari ini dalam hidupnya. Apakah ini akan mempengaruhi keadaan pikirannya? Sulit baginya untuk membuat kemajuan di jalan cendekiawan surgawi. Mungkin kerjasama antara Ji Changkong dan Bai Qingya hari ini akan langsung menghancurkan 3 generasi kepala keluarga Murong berikutnya. "Nona Chu, apakah kamu terlihat baik?" Setelah Murong Yan pergi, Ji Changkong bersenandung pada Chu Sanxin dengan wajah datar. "Ah!" Chu Sanxin sedikit malu dan buru-buru berkata, "Itu aku tidak akan mengganggu kalian berdua." Dengan mengatakan itu, Chu Sanxin dipenuhi dengan keraguan dan mengikuti Murong Yan pergi dengan ekspresi aneh. Apa yang sedang terjadi? Benarkah karena manik-manik Jasper Hiu Macan? Bai Qingya adalah putri Bai Changhai, dan dia bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia. Apakah dia benar-benar bersedia menerima pria jelek seperti itu hanya demi manik Jasper Hiu Macan? Apakah ini mungkin? Mungkinkah pria jelek ini memiliki daya tarik khusus, begitu kuat bahkan Bai Qingya pun dapat dengan mudah menarik pertahanannya? Chu Sanxin sangat putus asa sehingga dia tidak bisa memikirkan alasannya. Bang! Pintu dibanting hingga tertutup oleh Bai Qingya, dengan tangan dipinggul, menatap Ji Changkong dengan penuh kebencian. Bai Qingya akhirnya marah, "Kamu orang menyebalkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun aku membenci Murong Yan, tapi kamu bertindak begitu saja, lakukanlah, kamu tahu seberapa besar dampaknya terhadapmu." Meskipun Murong Yan selalu menampilkan dirinya sebagai orang yang sopan, dia jelas bukan tipe orang yang bisa mentolerir penghinaan. Dia pasti akan membalasmu. Tertawa terbahak-bahak, Ji Changkong menggelengkan kepalanya, mulutnya penuh sarkasme, "Balas dendam padaku. Haha, apakah dia layak membalas dendam sekarang?" Saat pertama kali dia dan Murong Yan bertemu, mudah bagi Murong Yan untuk menghadapinya. Setelah bertahun-tahun, kini dia bukan lagi seseorang yang bisa dimanipulasi sesuka hati dikalahkan olehnya.
Dia tidak bisa melakukannya, tapi di belakangnya ada keluarga Murong. Bai Qingya marah, dan merasa Ji Changkong sedikit sombong sekarang. Keluarga Murong dan saya adalah musuh. Tanpa dia, Murong Yan, masih akan ada pertempuran. Ji Changkong mengerutkan bibirnya dan berkata, jadi, saya mengambil tindakan terlebih dahulu dan menghancurkan kepala generasi ketiga dari keluarga Murong. Bai Qingya tertegun dan tiba-tiba menyadari bahwa Ji Changkong hari ini bukan lagi pemuda lugu yang dia kenal saat itu. Jangan khawatir, keluarga Murong bukan apa-apa. Jika kamu dapat menemukan kesempatan untuk menekanku, aku tidak akan melepaskannya. Setelah jeda, Ji Changkong tersenyum dan berkata, terlebih lagi, Murong Yan masih memiliki pemikiran tentang saudari Bai, yang mana secara alami aku ingin segera memberantasnya dan membuatnya benar-benar menyerah. Tanda tanya. Qingya menatapnya dengan tatapan kosong. Ekspresinya sangat jelas. Ini hanya masalah beberapa tahun saja. Bocah yang kurang dikenal pada awalnya telah menjadi karakter yang terkenal di dunia. Tidak hanya itu, pikirannya juga telah berkembang pesat. Ia bukan lagi boneka yang tidak memiliki pendapat sendiri dan hanya bisa dimanipulasi oleh orang lain. Melihat Ji Changkong di depannya, Bai Qingya tanpa sadar membandingkannya dengan ayahnya, tetapi secara mengejutkan menemukan bahwa Ji Changkong telah menang dalam beberapa aspek. Changkong, kamu sudah benar-benar dewasa. Bai Jiangya menghela nafas. Sambil tersenyum, Ji Changkong berkata tidak mungkin. Di bawah desakan beberapa orang, saya bahkan tidak bisa memikirkannya dengan tidak dewasa. Karena itu, dia mengeluarkan manik giok hiu harimau dari tas master, menyerahkannya kepada Bai Qingya dan berkata, saudari Bai, manik ini benar-benar memiliki efek meremajakan penampilanmu. Haha, awalnya aku berencana memberikannya padamu. Dari mana kamu mendapatkan manik giok hiu macan ini? Konon benda langka seperti ini hanya bisa ditemukan di Laut Cina Timur, benar-benar putih dan anggun. Dia tersenyum manis, menangkap manik itu dengan tenang, dan mulai memainkannya dengan penuh kasih sayang. Saudari Bai, istirahatlah dulu. Haha, ada yang harus kulakukan saat aku datang ke kota Tianshui kali ini. Huang Fuzu akan segera mencariku. Ji Changkong berpikir sejenak, lalu berkata, aku selamanya. Saya di kota Tianshui, saya akan tinggal di keluarga Chen. Saudari Bai dapat dengan mudah menemukan saya. Ketika masalah ini selesai, Saudari Bai dapat pergi ke lembah Suanyuan untuk bersenang-senang. Oke, aku sudah lama merindukan Bibi Yun. Bai Qingya setuju dengan gembira, merasa bahagia di hatinya. Dia juga tahu bahwa karena statusnya, Ji Changkong tidak cocok untuk tinggal di kamarnya dalam waktu lama, jika tidak maka akan sangat mempengaruhi dirinya. Selama dia tahu bahwa Ji Changkong ada di keluarga Chen, dia dapat dengan mudah menemukannya Ji Changkong. Jadi saya tidak terburu-buru untuk berbicara dengannya secara mendalam. Keduanya berbicara sebentar sebelum Ji Changkong keluar dari kamar Bai Qingya dan meminta Chen Yirong dan Chen Yihui membantu mengatur kamar yang lebih terpencil di rumah Chen. Tenang di malam hari. Di ruang rahasia bawah tanah yang dikelilingi oleh bebatuan Chen, Ji Changkong menutup matanya rapat-rapat, cahaya di tangannya bersinar, dan aliran cahaya aneh melilit tubuhnya, membentuk 5 elemen dengan berbagai warna, yang sungguh luar biasa indah. Melalui Huang Fuzu, dia yakin bahwa dia pasti bisa memasuki istana kota Tianshui dan melihat Huang Fuyue. Sekarang keluarga Huang Fu benar-benar mempekerjakan orang, mereka tentu tidak akan menyerah padanya, seorang master yang menunjukkan kekuatannya. Bagua Tianxi sudah cukup untuk membuat Huang Fuyue menganggapnya penting, sampai-sampai bisa bertemu langsung dengannya. Namun, agar tidak mengungkapkan kekurangan apapun di depan Huang Fuyue, tidak ada keterampilan rahasia cendekiawan surgawi yang dia gunakan sebelumnya yang dapat diungkapkan. Apakah itu keterampilan rahasia keluarga Ji atau kultus Dewa Oro, itu perlu disembunyikan. Untungnya, Mutiara Tianyuan telah menelan banyak jiwa, dan jiwa-jiwa itu memiliki keterampilan rahasia master surgawi mereka sendiri. Jika Ji Changkong ingin menghindari kesadaran akan identitasnya dan membuat orang kagum akan kekuatannya, dia harus menunjukkan kekuatannya keterampilan yang ditampilkan. Waktu sangat penting dan dia membutuhkan waktu untuk menjadi mahir. Lingkaran cahaya aneh keluar dari telapak tangannya satu demi satu. Lingkaran cahaya aneh ini berwarna-warni dan dipadatkan murni dengan Yuan Power. Mereka bahkan terhubung secara seri satu sama lain, memenuhi setiap sudut ruangan dunia mimpi mengalir penuh warna. Untungnya, ini adalah ruang rahasia bawah tanah keluarga Chen, jika berada di luar. Cahaya aneh dan fluktuasi energi kuat yang mengalir keluar ruangan pasti akan menarik perhatian orang lain. Tidak banyak orang di dunia yang mengetahui rahasia budidaya catatan rahasia Taiksu. Meskipun ada banyak legenda tentang keajaiban catatan rahasia Taiksu, sayangnya hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya adalah Fusi. Ada berbagai macam kekuatan di dunia, dan catatan rahasia Taiksu tampaknya menjadi media yang bagus untuk memadukan kekuatan.
Artinya sejumlah besar rahasia dan teknik rahasia Tianxi yang memenuhi pikiran Ji Changkong bahkan dapat dibentuk menjadi rahasia dan teknik rahasia yang lebih menakutkan dan magis selama disempurnakan melalui catatan rahasia Taixu. Ji Changkong hari ini hadir untuk membentuk rahasia serangan uniknya sendiri melalui banyak rahasia dan teknik rahasia Tianxi di pikirannya. Terbentuknya lingkaran cahaya berwarna-warni, di satu sisi, karena rekan-rekan praktisi 4 simbol dan 5 elemen. Perpaduan 4 simbol dan 5 elemen secara alami dapat menciptakan lingkaran cahaya yang indah ini, dan di sisi lain, hal itu adalah karena kendalinya yang luar biasa terhadap Yuan Li. Di antara lingkaran cahaya warna-warni itu, ada jejak kekuatan Yuan di tubuhnya. Kekuatan Yuan ini seperti tentakel gurita, berputar dan memanjang di lingkaran cahaya warna-warni itu. Dalam sekejap, seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan lingkaran cahaya berwarna-warni dan indah ini. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Ji Changkong, dan dia mengeluarkan aliran darah dari mulutnya, secara ajaib berubah menjadi miniatur naga darah. Naga darah itu tiba-tiba berubah, terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4, dan tiba-tiba berubah menjadi naga darah yang semakin kecil. Naga darah ini bergerak di antara lingkaran cahaya warna-warni di ruang rahasia, berputar dan berputar dengan nyaman, menunjukkan vitalitas mereka. Seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan vitalitas yang sangat kaya, dan rumput liar di sekitar ruang rahasia tidak mengetahuinya kekuatan semacam ini yang sebenarnya dia besarkan dengan kecepatan Broterding. Tanda tanya 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 tanda tanya. Lingkaran cahaya warna-warni itu bolak-balik, dan keduanya sangat harmonis. Keadaan ini berlangsung beberapa saat, dan kemudian naga darah tiba-tiba melilit lingkaran cahaya warna-warni, dan naga darah menembus sedikit demi sedikit seperti. Dalam sekejap, gelombang energi yang sangat ganas meletus di ruang rahasia. Setelah naga darah menembus lingkaran cahaya berwarna-warni, Yi Pingzi menjadi ganas dan tidak sabar seluruh bumi hancur. Kekuatan yang terkandung dalam lingkaran cahaya warna-warni menjadi sangat aneh. Tampaknya tidak ada alat kekuatan serupa di dunia ini, seolah-olah keterampilan rahasia magis baru tiba-tiba lahir. Gelombang energi di ruang rahasia semakin kuat, seolah-olah akan meledakkan seluruh ruang rahasia. Di dua ruang rahasia lainnya yang berbatasan langsung dengan ruang rahasia ini, dua bersaudara Chen Qisen dan Chen Qilin sedang berlatih dengan tenang ketika mereka tiba-tiba menyadari fluktuasi hebat yang datang dari ruang rahasia di sebelah mereka. Kedua bersaudara itu terkejut dan buru-buru memulai dari ruang rahasia mereka caranya sendiri. Dia keluar dari ruang rahasia Ji Changkong dan melewati jalan rahasia menuju luar ruang rahasia Ji Changkong. Saudaraku, ini. Chen Qilin terkejut. Yirong berkata anak itu diam-diam menggunakan ruang rahasia untuk berlatih, anak itu pasti ada di dalam. Chen Qisen mengerutkan kening dalam-dalam, merasakannya dengan jiwanya, dan tiba-tiba berkata dengan kaget, sungguh kekuatan yang mendominasi, kejam, dan merusak, kekuatan tampaknya tak terhentikan. Ini seperti cara keluarga Ji. Apa yang dilakukan anak itu? Chen Qilin tampak cemas. Meskipun ruang rahasia ini telah kami atur secara khusus, jika kekuatannya menjadi semakin kuat, cara yang kami atur kemungkinan besar akan berhasil ditembus. Akankah orang secara alami dapat merasakan kelainan di tanah? Tu Bazi dan yang lainnya masih di paviliun Lingbao. Begitu mereka menyadari kelainan di bawah tanah, mereka pasti akan meragukan keluarga Chen kita. Kemudian orang-orang dari keluarga Huangfu itu mungkin akan mengambil tindakan terhadap kita. Anak itu benar-benar tidak tahu cara menyembunyikannya rahasia. Kekuatan, saya tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Jangan khawatir, kami mengawasi untuk memastikan listrik tidak bocor. Untungnya, kami sudah membuat pengaturan, jika tidak maka akan sangat sulit, kata Chen Qisen lega, lalu menyeringai, anak ini benar-benar punya sebuah keterampilan, sepertinya kita tidak menekan orang yang salah, selama dia cukup kuat, selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, bahkan jika lembah Suanyuan gagal untuk sementara waktu, dia pasti akan bisa bangkit kembali. Saya tidak berpikir lembah Suanyuan akan kalah sekarang. Lembah Suanyuan saat ini membutuhkan orang dan kekayaan, ditambah yang dari Tianshan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Huangfu, tetapi mereka bersikeras untuk terus memaksa. Saya hanya khawatir jika kedua pihak berperang, pihak jahat akan mendapatkan keuntungan. Chen Qilin menghela nafas. Apa yang akan terjadi cepat atau lambat akan terjadi dan tidak dapat dihentikan. Kata Chen Qisen. Saat keduanya sedang berbicara, mereka mendengar gerakan kekerasan yang tiba-tiba di ruang rahasia tempat Ji Changkong berada.
Ruang rahasia itu bergetar pelan, dan sepertinya tidak dapat bertahan lagi. Chen Qisen dan Chen Qilin mengabaikan satu sama lain dan menempelkan tangan mereka ke dinding bersama-sama. Gelombang riak aneh di air beriak di telapak tangan mereka dan perlahan menghilang ke dalam ruang rahasia. Chen Qilin dan Chen Qisen, yang meletakkan tangan mereka di dinding, merasa ngeri di wajah mereka. Mereka menemukan bahwa gelombang yang datang dari dinding tidak hanya sangat ganas, tetapi juga terus-menerus, seperti gelombang sungai, gelombang demi gelombang, berdampak pada garis pertahanan mereka, memaksa mereka berdua menghadapinya dengan seluruh kekuatan mereka. Bum bum bum. Gelombang-gelombang kekerasan dan mendominasi meletus dari ruang rahasia. Chen Qilin dan Chen Qisen mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam lingkaran pertahanan di dinding ruang rahasia, mencegah kekuatan ruang rahasia bocor lagi dan lagi. Setelah beberapa saat, Chen Qilin dan Chen Qisen berkeringat deras, dan ketika mereka hampir pingsan karena kelelahan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan kekerasan di ruang rahasia tiba-tiba berlipat ganda untuk melakukan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, segala macam fluktuasi energi dari ruang rahasia menghilang dalam sekejap, menghilang seperti air pasang. Di saat yang sama, pintu ruang rahasia terbuka, dan Ji Changkong terlihat duduk bersila di sana. Dia perlahan membuka matanya, menatap mereka berdua sambil tersenyum, dan berkata, "Terima kasih atas pembelaanmu, kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri. Tidak bisa mengendalikan kekuatanku sendiri." Chen Qilin dan Chen Qisen saling memandang dan menatap Ji Changkong dengan mata yang rumit. Setelah beberapa saat, Chen Qisen menghela nafas dan berkata sambil tersenyum masam, "Nak, lain kali kamu ingin berlatih, perhatikan kesempatanku, belum pernah melihat orang yang berantakan sepertimu. Ayolah." "Haha, aku baru tahu bahwa kamu akan membantu di saat kritis. Itu sebabnya aku sangat tidak bermoral." Ji Changkong tersenyum. "Ngomong-ngomong, skill rahasia apa yang baru saja kamu lakukan? Sepertinya ini bukan skill keluarga Ji," tanya Chen Qilin. Keterampilan rahasia ini belum memiliki nama." Ji Changkong terlihat aneh dan berkata dengan tenang, "Ini belum matang." Kedua bersaudara Chen Qisen dan Chen Qilin, yang belum dewasa dan tidak memiliki nama sama sekali, tiba-tiba tercengang. "Saudara-saudara, Anda melihat saya dan saya melihat Anda," ekspresi mereka membosankan. Setelah beberapa saat, Chen Qisen akhirnya menyadari apa yang dia lakukan dan bergumam, "Nak, mungkinkah kamu sendiri yang menemukan teknik serangan rahasia?" Sambil tersenyum dan mengangguk, Ji Changkong berkata, "Benar. Hanya saja skill rahasia ini belum matang. Tepatnya, ini agak tidak stabil dan perlu jangka waktu untuk menjalankannya." "Haha, menurutku setelahnya sebentar, setelah saya menyelesaikan beberapa masalah, saya benar-benar dapat menggunakannya." Keduanya tidak berguna. Meski ada banyak orang aneh di dunia, berapa banyak orang yang benar-benar bisa menciptakan teknik rahasia baru? Di antara mereka yang bisa menciptakan teknik rahasia baru, manakah yang bukan yang terbaik di dunia? Sangatlah sulit untuk menciptakan keterampilan rahasia dan memastikan bahwa keterampilan rahasia tersebut benar-benar dapat memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Hanya sejumlah kecil orang yang sangat berbakat yang memiliki energi seperti ini. Berapa umur Ji Changkong? Apakah pengalamannya selama bertahun-tahun sudah cukup untuk menciptakan keterampilan rahasia baru bagi guru surgawi? Chen Qisen dan Chen Qilin tidak mau mempercayainya, tetapi baru saja mereka benar-benar merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam gelombang itu. Terlebih lagi, mereka tidak hanya belum pernah melihat aura yang terkandung dalam kekuatan itu. Belum pernah mendengarnya juga. Maksudnya itu apa? Artinya Ji Changkong tidak bercanda. Jika Chen Qisen dan Chen Qilin telah menyematkan masa depan keluarga Chen di lembah Suanyuan karena Ye Kuno Tianxiang, maka setelah kejadian ini, bahkan jika Ye Kuno Tianxiang tidak ada, keduanya akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertaruhkan masa depan Chen, keluarga di lembah Suanyuan. Keluarga Chen terikat erat dengan lembah Suanyuan. Sangat mudah, dengan identitas Suanyuan dan mampu menciptakan keterampilan rahasia baru, Ji Changkong akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Saya khawatir Cao Xuanqi dan Gu Ya akan hidup seperti hari ini. Sekarang keluarga Chen dan Ji Changkong memiliki hubungan yang baik, suatu hari, mereka bisa mendapatkan persahabatan dari dua Jiu Gong Tianxi. Setelah investasi ini selesai, keluarga Chen akan stabil setidaknya selama ratusan tahun. Tidak peduli bagaimana kerajaan Suiyun berubah, posisi keluarga Chen mereka di kerajaan Suiyun tidak akan berubah. Kalaupun ada perubahan, itu akan menjadi perubahan yang bermanfaat bagi keluarga Chen. Chen Qisen dan Chen Qilin akhirnya mengambil keputusan pada saat ini. Pertempuran ini tidak hanya akan mengarah ke lembah Suanyuan, tetapi ketika tiba pada saat kritis, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan keluarga Chen melawan keluarga Huangfu. "Changkong, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dalam pertempuran antara kamu dan keluarga Huangfu ini, keluarga Chen kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungmu."
Bahkan jika kamu ingin menggantikan keluarga Huangfu dan menjadi raja di kerajaan Suiyun, kami akan melakukannya. Aku akan berdiri teguh di sisimu. Tanpa ragu, Chen Qisen, sebagai kepala keluarga Chen, tiba-tiba memberikan jaminan seperti itu kepada Ji Changkong. Ji Changkong tertegun dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Dia tidak tahu mengapa Chen Qisen tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika dia tidak melihat wajah tegas Chen Qisen, dia mungkin mengira Chen Qisen sedang bercanda lembah dan keluarga Chen diam-diam ada kesepakatan bahwa keluarga Chen hanya bertanggung jawab untuk memberikan beberapa berita tentang pergerakan keluarga Huangfu di kota Tianshui dan memberikan bantuan keuangan ke lembah Suanyuan. Awalnya, keluarga Chen tidak berniat untuk berpartisipasi langsung dalam perang. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan keluarga Chen dalam pertempuran ini. Saya ingin mempertahankan kekuasaan sebanyak mungkin untuk keluarga Chen. Namun, sekarang Chen Qisen benar-benar menawarkan bantuan kepada mereka dengan cara apapun, dan bahkan menunjukkan kartu truf keluarga Chen. Ji Changkong tiba-tiba merasa tersanjung dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Changkong, dengan kekuatanmu, kamu pasti akan lebih unggul dari semua makhluk hidup di masa depan. Aku hanya berharap ketika hari itu tiba, jika keluarga Chen menemui masalah, kamu bisa maju untuk melindungi keluarga Chen. Jeda, Chen Qisen ceritakan tujuan sebenarnya di hatimu. Jangan khawatir, selama aku, Ji Changkong, masih hidup, aku tidak akan pernah duduk diam tidak peduli masalah apapun yang dihadapi keluarga Chenmu. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Chen Qisen tiba-tiba mengubah sikapnya, dan berpikir begitu tanpa disadari selama ini, dia benar-benar mendapatkan kepercayaan penuh dari dua bersaudara Chen Qisen. Saya tidak tahu mengapa Anda harus datang ke kota Tianshui, tetapi jika Anda benar-benar menemui masalah di kota Tianshui, ingatlah untuk datang ke keluarga Chen kami untuk melarikan diri. Pada saat kritis, kami berdua orang tua akan bertarung sampai mati bersamamu dan Basmi tidak ada masalah meninggalkan kota Tianshui. Teriak Chen Qisen. Terima kasih. Ji Changkong sangat tersentuh kali ini. Dia tidak menyangka Chen Qisen begitu berani. Ketika dia mengatakan ini, itu berarti dia telah mempertaruhkan nyawa Chen Jiaerlang di kota Tianshui. Begitu dia benar-benar menemui masalah di kota Tianshui, dia dan Chen Qilin akan membantunya dengan cara apapun dengan keluarga Huangfu. Setelah kejadian ini, keluarga Huangfu tidak berusaha sekuat tenaga untuk menekan keluarga Chen. Berapa banyak anggota keluarga Chen yang mati karena dia? Hati Ji Changkong tiba-tiba menjadi berat, dia menyadari bahwa tidak ada yang salah selama perjalanannya ke kota Tianshui pada saat itu, saya tidak akan pernah datang. Chen Qisen dan Chen Qilin. Mereka menemaninya bersama dan mengirimnya keluar dari ruang budidaya rahasia yang bukan milik keluarga Chen. Ketika kedua saudara perempuan Chen Yirong dan Chen Yihui melihat bahwa mereka sedang mengawal Ji Changkong keluar dari ruang rahasia, kedua saudara perempuan itu memasang wajah yang aneh. Tahukah mereka betapa sombongnya Chen Qisen dan Chen Qilin selama bertahun-tahun? Kecuali Tianshan kuno fitnah, selain mengantar mereka secara langsung ketika mereka sesekali melewati paviliun Lingbao, mereka tidak pernah menemani siapapun secara langsung. Meskipun Chen Qisen dan keduanya memutuskan untuk mendukung keluarga Ji sebelumnya, kedua saudara perempuan itu tahu bahwa mereka sebagian besar melakukannya demi Tianshan Gutu, dan mereka melakukan ini karena mereka mengetahui hubungan antara Ji Changkong dan Gudan. Dalam pikiran mereka, meskipun Ji Changkong adalah Suanyuan dari keluarga Ji, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengubah situasi perang. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak berpikir bahwa dia dapat membalikkan keadaan hanya dengan satu orang. Namun, perubahan sikap mereka yang tiba-tiba sepertinya karena Ji Changkong sendiri, yang membuat kedua kakak beradik itu curiga. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi di ruang rahasia, namun kedua orang tua sombong itu tiba-tiba menjadi begitu antusias. Kalian berdua, ingatlah untuk membantu Changkong. Baru-baru ini, semua bisnis paviliun Lingbao telah dihentikan untukku, dan kalian dapat melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan materi surgawi dan harta duniawi yang dibutuhkan lembah Suanyuan. Juga, apapun kesulitannya, Suanyuan Valley punya, kami, keluarga Chen, tidak boleh menyia-nyiakan upaya untuk melakukan apapun yang bisa kami lakukan. Jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani dengan baik, ingatlah untuk meminta kami berdua, tuan dari keluarga Chen kami, untuk condong ke arah Suanyuan. Valley, aku benar-benar akan terkoyak. Tidak perlu bersikap sopan kepada keluarga Huangfu ketika kamu begitu malu. Chen Qisen dengan tenang memberikan instruksi kepada Chen Yihui dan Chen Yirong. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Yirong dan Chen Yichi tercengang. Oke, ingatlah untuk melakukan ini. Chen Qisen melambaikan tangannya, lalu tersenyum dan berkata kepada Ji Changkong, Changkong, ingatlah untuk berhati-hati. Chen Yirong dan Chen Yihui. Ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi lebih aneh. Mereka berdua tahu bahwa Chen Qisen tidak pernah tersenyum. Dia memperlakukan semua orang dengan cara yang lugas dan sepertinya tidak pernah mengambil inisiatif untuk dekat dengan siapapun.
Namun, hari ini kedua saudara perempuan itu mengetahui bahwa dia juga mengambil inisiatif untuk dekat dengan orang lain. Terima kasih atas perhatianmu. Aku akan melindungi diriku dengan baik. Haha, menurutku tidak ada orang di kota Tianshui yang bisa mengambil nyawaku. Jangan khawatir. Setelah mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, Ji Changkong berjalan keluar dengan tenang, dengan angkuh masuk orang-orang berkeliaran di sekitar istana Lingbao keluarga Chen. Tapi aku menemukanmu. Kupikir Tuan Pulau Ding telah pergi. Aku sangat khawatir. Huang Fuzu terus berkeliaran seperti hantu. Ketika dia melihat Ji Changkong keluar, dia segera datang menemuinya dan mengutuk Chen, ini anggota keluarga benar-benar. Tidak peduli bagaimana saya bertanya, saya tidak akan memberitahu Anda di mana Anda berada, ini masih tempat keluarga Huang Fu kami. Keluarga Huang Fu mungkin merasakan ketidaksetujuan keluarga Chen, bahkan Huang Fuzu pun mendapat kabar tersebut dan dengan jelas mulai mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap tindakan keluarga Chen. Saya minta maaf atas penantian yang lama, Pangeran Muda. Ji Changkong tersenyum, saya meminjam tempat tersembunyi dari keluarga Chen untuk membuat gadget kecil akhir-akhir ini. Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak mengizinkan siapapun mengganggu masalah ini, jadi saya tidak bisa mengeluh. Keluarga Chen. Percakapan berubah dan Ji Changkong tersenyum dan bertanya, Tuan Muda, apakah ada berita? Tentu saja, jika aku maju, pasti tidak akan ada masalah dengan urusan pelik ini. Huang Fuzu menepuk dadanya dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke istana sekarang. Bibiku berkata dia akan menerimamu sendiri. Pangeran Muda memang sangat tampan. Ji Changkong memuji sambil setengah tersenyum, diam-diam mengatakan bahwa meskipun aku tidak melaluimu, aku sendiri dapat berbicara dengan siapapun, dan kemudian Huang Fuyue akan menemuiku. Bagua Tianxi, ini dia sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa kepala keluarga besar. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Huang Fuyue sendiri tidak lebih dari seorang penganut Tao Bagua. Terutama saat keluarga Huang Fu sangat membutuhkan orang. Sepanjang perjalanan, Huang Fuzu terus memberi isyarat kepada Ji Changkong dengan cara yang halus, mengisyaratkan betapa besar kontribusinya terhadap kejadian ini. Ia berharap Ji Changkong akan berterima kasih padanya, menonjolkan pentingnya dirinya di hadapan Huang Fuyue, dan meningkatkan posisinya di hadapan Huang Fuyue. Status keluarga Huang Fu. Saat ini, Ji Changkong secara alami mengikutinya dan setuju. Huang Fuzu adalah pangeran muda kerajaan Suiyun. Tentu saja, dia memiliki beberapa keistimewaan. Dia memimpin Ji Changkong sampai ke istana. Tidak ada penjaga yang keluar untuk menghentikannya, sehingga dia bisa memimpin Ji Changkong lebih dalam. Di bawah kepemimpinan Huang Fuzu, Ji Changkong mengikutinya ke istana dengan cepat, dan kemudian memasuki bagian terdalam istana. Seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang sarjana tampan datang dan tertawa keras, Pangeran kecil, Anda benar-benar mengundang Tuan Ding ke sini. Perdana Menteri, izinkan saya memperkenalkan Anda. Huang Fuzu tersenyum bangga, menunjuk Ji Changkong untuk memperkenalkannya, lalu menunjuk ke arahnya dan berkata, Tuan Ding, ini adalah Perdana Menteri Kerajaan Suiyun kita saat ini. Kekaguman yang lama untuk waktu yang lama. Ji Changkong tertawa, tapi cahaya dingin melintas di matanya. Wang Bai adalah Perdana Menteri dinasti saat ini, sangat dipercaya oleh keluarga Huang Fu, dan juga merupakan guk-guk paling setia di hadapan Huang Fuyue, Ratu Kerajaan Suiyun. Wang Bai sendiri memiliki tingkat budidaya Bagua Tian dan ada banyak master di Istana Perdana Menteri. Beberapa orang mengatakan bahwa Wang Bai adalah Perdana Menteri dinasti Bai, mungkin memiliki lebih banyak master daripada beberapa keluarga besar. Ketika Huang Fuzu menghadapi Wang Bai, dia tidak menunjukkan sikap seorang pangeran muda, dan kata-katanya saat memperkenalkan Ji Changkong cukup penuh hormat dan sopan. Wang Bai cukup tertarik dengan Ji Changkong dan diam-diam menanyakan situasi di Laut Cina Timur. Tidak diketahui apakah dia benar-benar tertarik dengan situasi di Laut Cina Timur atau dia curiga dengan identitas Ji Changkong. Meskipun Ji Changkong belum pernah ke Laut Cina Timur, dia samar-samar mengetahui situasi di Laut Cina Timur melalui saluran lain. Di bawah pertanyaan Wang Bai, dia berbicara tentang beberapa aspek Laut Cina Timur tanpa meninggalkan jejak apapun, yang membuat Wang Bai diam-diam mengangguk, dia sepertinya tidak meragukan identitas Ji Changkong. Wang Bai tidak banyak bicara kepada Ji Changkong. Di bawah desakan Huang Fuzu, Wang Bai mengucapkan selamat tinggal kepada Ji Changkong dengan bijaksana. Sebelum pergi, dia dengan hangat mengundang Ji Changkong untuk mengunjungi rumah Perdana Menteri ketika dia punya waktu, mengatakan bahwa dia sangat tertarik dalam bertemu dengannya. Ji Changkong mempertahankan rasa hormatnya yang dangkal dan berpura-pura menyetujui usulan Wang Bai. Ketika Huang Fu Zulaikai tiba, dia dan Wang Bai tampak berhubungan baik satu sama lain. Tuan Ding, Perdana Menteri sangat berkuasa di kerajaan Suiyun. Kecuali keluarga Huang Fu kami, dia hampir bisa mendominasi langit dengan satu tangan. Yang paling penting adalah bibi saya juga sangat percaya padanya. Banyak hal di negara ini diserahkan padanya.
Jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengannya akan sangat bermanfaat bagi masa depanmu. Huang Fuzu mengingatkan dengan bijaksana. Sambil nyengir, Ji Changkong berkata dengan acuh tak acuh, saya juga telah mendengar reputasi Perdana Menteri, tetapi dengan kekuatan saya tidak perlu berkompromi dengan siapapun. Dunia ini sangat besar, bahkan jika saya tidak berada di kerajaan Suiyun, saya bisa lakukanlah terbang dengan bebas. Arogansi dalam nadanya sesuai dengan statusnya. Kata-kata ini tidak hanya tidak menyinggung Huang Fuzu, tetapi juga menarik perhatian Huang Fuzu. Benar saja, ketika Huang Fuzu mendengar apa yang dia katakan, dia langsung berkata dengan senyuman di wajahnya itu, benar, dengan alam dan kultivasi Tuan Pulau Ding, tentu saja dia tidak perlu terikat oleh apapun. Saat mereka berdua berbicara seperti ini, mereka berjalan ke bagian terdalam istana tanpa sadar. Ji Changkong tidak perlu sengaja melepaskan jiwanya, dia bisa mendeteksi aura yang melonjak dalam kegelapan yang membuatnya harus berhati-hati. Istana Kerajaan Yun secara alami adalah tempat yang penuh dengan orang-orang berkuasa. Hanya dengan melakukan beberapa perhitungan dalam pikirannya, dia menyadari bahwa setidaknya ada 3 bagua celestial di istana, dan lebih dari selusin celestial bintang 7. Kekuatan ini tidak kalah dengan keluarga besar manapun. Jika keluarga Huang Fu di belakang istana ditambahkan ke dalamnya, kekuatan di tangan mereka akan menjadi lebih kuat. Alasan mengapa Ji Changkong ingin memasuki istana kali ini adalah untuk melihat berapa banyak tuan yang bersembunyi di istana, sehingga dia dapat mengetahui situasi setelah Lembah Suanyuan dan keluarga Huang Fu berperang. Setelah keterampilan pemurnian jiwa Xingyun disempurnakan, penggunaan jiwa telah mencapai tingkat yang tidak dapat diprediksi. Di istana, Ji Changkong diam-diam melepaskan jiwa, mengubahnya menjadi benang yang sangat halus, perlahan-lahan bergerak menuju istana. Jika seseorang dapat menggunakan jiwa untuk mengintip ke dalam pikiran Ji Changkong, mereka akan menemukan bahwa dalam pikirannya saat ini, gumpalan jiwa menghadirkan jaringan yang halus dan halus. Jaringan tersebut secara menakjubkan membangun struktur istana, dan untaian sutra memancarkan dan mengisinya, terus-menerus memberikan kembali berbagai pesan yang terdeteksi kepadanya. Dengan sedikit keterkejutan di benaknya, Ji Changkong tiba-tiba menyadari bahwa setiap sudut dari seluruh istana tertanam dalam di benaknya dengan mata yang mengintip dari jiwanya. Pada saat ini, istana tidak memiliki dinding atau berbagai penutup, dia tidak bisa lagi menghentikan penyelidikannya. Setiap sudut dan pergerakan terpencil di setiap ruangan di istana muncul dengan jelas di benaknya. Dalam keadaan linglung, dia menemukan bahwa dia sepertinya memiliki ratusan mata secara tiba-tiba, dan sepertinya mampu menembus rintangan dinding batu. Dengan cara ini, dia secara ajaib memasukkan seluruh pemandangan istana ke dalam pikirannya, setiap bunga, setiap tanaman, setiap bunga manusia, setiap binatang aneh, setiap percakapan kecil. Segalanya berubah menjadi fluktuasi yang luar biasa, muncul secara ajaib di benaknya. Huang Fuzu tiba-tiba berhenti. Di depan pilar batu yang diukir dengan naga raksasa, dia hendak melapor, tetapi perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berbalik untuk melihat Ji Changkong, dan Huang Fuzu tertegun. Meskipun tingkat kultivasi Huang Fuzu tidak tinggi, dia hanya melirik Ji Changkong dan menemukan bahwa wajah Ji Changkong aneh. Seluruh tubuhnya tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan dan aneh. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, mata Huang Fuzu berbinar dan dia segera menyadari momen ini, Ji Changkong menyatu dengan ki istana dalam sekejap. Tuan Ding, Huang Fuzu ragu-ragu sejenak, lalu mencoba memanggil dengan lembut. Hah! Menyipitkan matanya sedikit, jiwa Ji Changkong masih menyebar ke segala arah tanpa ada halangan. Bum bum bum. Tiba-tiba, gumpalan jiwa pengintai yang sangat lemah sepertinya menabrak penghalang spiritual di istana depan, dan gumpalan jiwa pengintai ditarik. Kepalanya terasa sedikit sakit, dan mata Ji Changkong yang sedikit menyipit tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Tanpa menunggu Huang Fuzu mengatakan apapun, jiwanya bergerak, dan dia diam-diam menggunakan teknik transformasi jiwa yang biasa digunakan oleh Raja Hantu Abu-Abu. Pegunungan untuk mengubah seseorang. Jiwa-jiwa yang tersebar berkumpul dan tiba-tiba berubah menjadi monster dengan taring dan cakar. Ia meraung di istana di depan, mengulurkan cakarnya yang tajam dan mencakar keras penghalang spiritual di depan. Dia sangat bisa merasakan bahwa di balik penghalang mental itu, ada fluktuasi kehidupan yang sangat besar. Dilihat dari arah yang dibawa Huang Fu Bambo dan kemewahan istana di depan, orang yang tinggal di dalam harus menjadi target perjalanannya, Huang Fu Yue. Menusuk. Suara nyata dari robeknya sutra giok datang dari istana di depan. Penghalang spiritual yang diatur oleh pria di dalamnya dirobek oleh monster yang diubah oleh jiwa Ji Changkong. Kemudian monster itu bergegas maju dan melihat sudah waktunya untuk Ratu Kerajaan Suiyun, Huang Fu Yue, yang duduk di singgasana. Ekspresi Huang Fu Yue acuh tak acuh, dan cahaya aneh muncul di matanya, dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan kelima jarinya, dan 5 sinar cahaya menyambar di depannya seperti kilat, langsung merobek monster yang berubah dari jiwa Ji Changkong menjadi 5 bagian.
Trik yang luar biasa. Ji Changkong tertawa keras dan tiba-tiba berkata, saya sudah lama mendengar bahwa Ratu Kerajaan Suyun adalah master di antara yang terbaik di dunia. Saat saya melihatnya hari ini, dia memang pantas mendapatkannya. Dipisahkan oleh dinding, sudut mulut Huang Fuyue bergerak sedikit, dan suara agung perlahan keluar darinya. Jiwa Master Ding sangat luar biasa, dan dia memiliki serangan yang sengit setelah memadatkan sesuatu. Dia memang master dari sebuah pulau di Laut Cina Timur. Petik 2. Bibi, Huang Fuzu berseru kaget ketika dia mendengar suara Huang Fuyue datang dari dalam sebelum dia masuk. Mundur dan biarkan Tuan Ding masuk. Suara Huang Fuyue keluar tanpa tergesa-gesa. Ekspresi Huang Fuzu berhenti, lalu diam-diam dia mengedipkan mata pada Ji Changkong, lalu berkata dengan hormat, saya tahu. Dengan jiwanya kembali ke pikirannya, Ji Changkong tertawa keras, berjalan ke istana megah dengan kepala terangkat tinggi, menatap Huang Fuyue, yang menyendiri, dan berkata, lihat yang mulia Ratu Kerajaan Suyun. Huang Fuyue melambaikan tangannya, mengangkat sudut mulutnya dengan sudut yang agak lucu, dan berkata, Tuan Pulau Ding mungkin tampak kasar, tetapi dia memiliki pikiran yang halus. Ji Changkong tersenyum santai, mengetahui bahwa dia mungkin menyadari apa yang baru saja dia lakukan untuk mengintip ke dalam istana. Tidak ada rasa malu sama sekali di wajahnya, dan berkata, yang mulia, mohon maafkan saya. Saya punya kebiasaan. Tidak masalah di mana aku berada, pertama-tama aku akan menatapmu. Situasi di sekitarmu ada di dalam hatimu. Hanya ketika semuanya sudah jelas di hati Anda dapat beradaptasi dengan perubahan dan melindungi diri Anda semaksimal mungkin. Huang Fuyue mengangguk, ini adalah kebiasaan para tuan. Tuan Pulau Ding akan melakukan ini, yang menunjukkan bahwa Tuan Pulau Ding tidak hanya memiliki perintah orang-orang berada dalam keadaan takjub dan memiliki pengalaman serta kebiasaan yang setara dengan keadaan ini. Hanya Tuan seperti itu yang dapat terus hidup di dunia ini. Di dunia ini, Tuan yang mengira dirinya tak terkalahkan seringkali dipukuli sampai mati. Ji Changkong menyeringai, melirik ke tempat gelap di belakang Huang Fuyue, dan berkata sambil tersenyum, yang mulia, saya tidak ingin melakukan ini. Seorang ahli dalam bidang peternakan. Ketika Huang Fuyue mendengar apa yang dia katakan, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, seolah dia menganggap pria ini menarik. Penampilan Huang Fuyue tidak bisa disebut sangat cantik, sebaliknya, penampilannya hanya bisa dianggap biasa saja di kalangan wanita. Tidak ada yang luar biasa dari tubuhnya, fokus terbesar. Bukan karena penampilannya, tapi karena momentumnya, itu adalah momentum yang tenang dan tidak tergesa-gesa untuk mengendalikan segala sesuatu di dunia. Ketika dia tidak dengan sengaja melepaskan aura kuat yang unik dari Bagua Tianxi, dia memberikan perasaan yang luar biasa kepada orang-orang bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya bingung. Ketika Qi dilepaskan, itu akan memberi orang-orang Qi Raja yang tak tertandingi yang dapat mengubah dunia. Apa yang kamu inginkan? Huang Fuyue menatap Ji Changkong dalam-dalam dan tiba-tiba berkata setelah beberapa saat. Ji Changkong tampak kaget dan terlihat sedikit aneh. Jika orang seperti Tuan Pulau Ding tidak datang menemui saya dengan sengaja, Xiao Zhu tidak akan bisa membujuknya. Huang Fuyue tersenyum tipis, Tuan Pulau Ding ingin datang menemui saya. Tentu saja, dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan kepada saya tentang. Tidak, tahukah Anda apa yang ingin dibicarakan oleh Tuan Pulau Ding? Haha, dengan budidaya Tuan Pulau Ding, kekuatan di dunia mungkin tidak meremehkannya, jadi saya sangat ingin tahu tentang tujuan Tuan Pulau Ding. Selama percakapan dengannya, Huang Fuyue tidak pernah menyebut dirinya kaisar saya atau saya dari awal sampai akhir, seolah-olah dia hanya menganggap dirinya sebagai seorang kultivator biasa. Changkong mungkin masih tidak percaya bahwa dia memiliki ambisi yang begitu besar dan kemurahan hati yang begitu kecil. Seperti kamu, aku juga ingin lembah Suanyuan dihancurkan. Mulut Ji Changkong penuh dengan senyuman, tapi diam-diam dia berhati-hati di dalam hatinya. Yang Dunyu tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Ji Changkong dalam-dalam. Katanya enteng, lembah Hanyuan adalah salah satu pilar kerajaan Suyun kita. Bagaimana saya bisa ingin lembah itu dihancurkan? Tuan Ding, Anda begitu berani mengatakan hal seperti itu di depan saya. Ji Changkong tertegun sejenak. Segera dia tertawa terbahak-bahak, haha, ternyata saya salah. Maaf, saya pikir keluarga Huang Fu bertekad untuk membasmi lembah Suanyuan, jadi saya mencoba segala cara untuk datang ke istana. Karena Ratu tidak punya niat, saya akan melakukannya segera tinggal di sini. Begitu dia selesai berbicara, Ji Changkong keluar tanpa menoleh ke belakang. Begitu dia mengangkat langkahnya, dia segera menyadari dua gelombang aura yang sangat kejam datang dari belakang Huang Fuyue. Dua Bagua Tianxi lainnya yang tersembunyi di istana memusatkan perhatian mereka padanya pada saat yang sama. Dalam sekejap selama Huang Fuyue memberi sinyal saat ini, kedua Bagua Tianxi akan segera mengambil tindakan keras terhadapnya. Jika Huang Fuyue juga mengambil tindakan di saat yang bersamaan. Dengan ketiga Bagua Tianxi bekerja bersama, dia harus menggunakan semua metodenya.
maka identitasnya tidak akan dirahasiakan dan akan segera terungkap. Dua orang di belakang Huang Fuyue memiliki aura yang jauh dan terdiam. Huang Fuyue menatap kosong ke punggung Ji Changkong. Baru setelah Ji Changkong hendak menghilang dia berkata dengan santai, Tuan Pulau Ding, saya tidak tahu bahwa Anda dan Suan Yuan Gu kebencian apa. Sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di lembah Suan Yuan yang memiliki dendam. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana asal kebencian Anda terhadap lembah Suan Yuan. Keluarga Ji. Ji Changkong tiba-tiba berbalik, menatap Huang Fuyue dan berkata belati Suan Yuan pernah melakukan pembasmian besar-besaran di Laut Cina Timur. Nenek moyang keluarga Ding saya hampir dibantai oleh generasi sebelumnya Suan Yuan. Kebencian ini telah lama terukir di setiap orang sudut Pulau Liusa kami, Pulau Liusa. Semua orang tidak akan pernah melupakannya. Mengapa Tuan Pulau Ding tidak membalas dendam pada keluarga Ji sebelumnya? Ekspresi Huang Fuyue tetap tidak berubah dan dia berkata dengan tenang, sejauh yang saya tahu, keluarga Ji tidak berguna ketika mereka berada di kota Qingyan, mengambil tindakan terhadap keluarga Ji saat itu, apa yang akan terjadi sekarang? Tidak akan ada lagi keluarga Ji di dunia. Jantung Ji Changkong berdetak kencang, dan cahaya melintas di benaknya. Tiba-tiba, cahaya aneh melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba mendapat ide. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, Ji Changkong tampak tak berdaya, apa menurutmu aku tidak pernah mengambil tindakan terhadap keluarga Ji? Bertahun-tahun yang lalu, aku pergi ke Gunung Qingyan sendirian untuk menghancurkan keluarga Ji. Namun, saat aku hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Bagua Tianxi yang misterius, yang mungkin berada di puncak Bagua Tian. Sejujurnya, saya dikalahkan secara menyedihkan dalam pertempuran itu. Telah dapat melarikan diri kembali ke Laut Cina Timur hidup-hidup. Sejak saat itu, Ji tahu bahwa keluarga Ji tidaklah sederhana. Jika bukan karena mendengar bahwa keluarga Huang Fu Anda ingin berurusan dengan keluarga Ji, saya tidak akan melakukannya berani datang dan menimbulkan masalah bagi keluarga Ji. Apa yang dia katakan bersifat ambigu. Meskipun banyak hal yang dibuat-buat, karena dia tahu bahwa Li Hentian selalu ada di sisinya, dalam beberapa hal masalah ini patut dipercaya. Benar saja, Huang Fuyue tertegun beberapa saat, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Berkata Tuan Ding, saya pikir kita harus berbicara baik-baik. Jika Anda dapat memberitahu kami detail pertempuran Anda, saya rasa saya dapat memberitahu Anda siapa lawan yang Anda temui. Siapa itu? Seru Ji Changkong, lalu dengan cepat mengarang sesuatu. Dia mengetahui kekuatan Li Hentian dengan sangat baik, dan mudah untuk mengarang kebohongan ini. Huang Fuyue memang tertipu. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, dia berkata sambil tersenyum apa yang Guru Ding temui adalah generasi ibel ganas dari kerajaan Suyun kita. Fakta bahwa dia mampu bertahan hidup secara kebetulan sepenuhnya menunjukkan bahwa Guru Ding memiliki alam yang dalam. Mengerikan sekali. Di kerajaan Suyun kita, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa bersaing dengan ibel jahat ini. Siapa dia? Ji Changkong tampak kaget dan pura-pura terkejut. Li Hentian, teriak Huang Fuyue pelan, lalu terbatuk ringan. Dengan sedikit batuk ini, Ji Changkong tiba-tiba menyadari bahwa lapisan penghalang terbentuk di sekitar istana ini yang sulit untuk disentuh oleh jiwa. Penghalang tersebut berlapis-lapis, setebal dan seberat gunung, sehingga sulit bagi jiwa manusia untuk mengatasinya. Tuan Ding, apakah Anda ingin membalas dendam? Haha, sekarang Anda punya kesempatan. Senyuman lembut akhirnya muncul di bibir Huang Fuyue. Huang Fuzu perlahan keluar dari istana. Huang Fuzu, yang telah menunggu di luar, melihatnya keluar dan buru-buru menyapanya, berkata Tuan Pulau Ding, bagaimana kabarnya? Haha, bibiku memberitahumu sesuatu. Apa? Maafkan aku, pangeran muda, kata ratu, dan aku tidak diperbolehkan mengungkapkan isi pembicaraan kepada siapapun. Ji Changkong memiliki senyum masam di wajahnya dan memandang ke arah istana dari kejauhan. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, tapi pangeran muda itu baik padaku. Aku bisa mengungkapkannya sedikit. Tidak, tidak, Huang Fuzu melambaikan tangannya berulang kali. Wajahnya menjadi sedikit pucat, dan dia buru-buru berkata karena bibiku berkata aku tidak bisa mengungkapkannya, mohon minta Tuan Ding merahasiakannya dari semua orang. Saat dia mengatakan ini, Huang Fuzu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah istana, dengan ekspresi ketakutan yang samar. Kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pangeran muda atas rekomendasinya. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan membalas budi pangeran. Satu persatu, Fei Hu menatap lurus, dan segera bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, Yang Mulia Ratu baru saja berkata, Kan Yin, saya akan membiarkan Anda masuk nanti. Oke, saya akan segera pergi. Tuan Pulau Ding, tolong hubungi saya jika Anda memiliki sesuatu. Lokasi istana pangeran sudah diketahui semua orang. Anda dapat menemukannya dengan mudah. Huang Fuzu sepertinya sangat takut pada Huang Fuyue,
dan buru-buru berkata pada Ji Changkong, dia bergegas menuju istana Huang Fuyue. Meninggalkan istana tanpa hambatan, Ji Changkong berjalan melalui jalan tersibuk di kota Tianshui, dengan perasaan santai. Hanya perlu beberapa saat untuk mendeteksi semua orang tak dikenal. Di jalan yang sibuk, dia mengubah identitasnya lagi dan menyingkirkan semua penguntit. Ji Changkong, yang mengubah penampilannya dan keluar dari lingkungan terpencil lainnya, tiba-tiba kembali ke penampilan aslinya tanpa ada yang menyadarinya, dan mulai berkeliaran di sekitar kota Tianshui dengan sombong. Saudara Changkong terdengar suara kasar. Sengaja diturunkan, saya hanya bisa melihat bayangan jalan setapak di sudut jalan. Yang berdiri adalah Duan Haoshan. Duan Haoshan melambaikan tangannya dengan ekspresi licik, seolah sedang melakukan sesuatu yang memalukan. Di belakang Duan Haoshan, Duan Lingyue melambai padanya dengan senyuman penuh kejutan. Saudara Duan, kenapa kamu ada di sini? Ji Changkong tertawa terbahak-bahak, berjalan menuju Duan Haoshan, melangkah maju dan meraih bahu Duan Haoshan, dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, kita tidak akan kembali sampai kita mabuk hari ini. Duan Haoshan tersenyum masam di wajahnya. Berkata saudaraku, tolong pelankan suaramu. Tidakkah kamu tahu bahwa semua master di Suicheng mencarimu hari ini? Alasan mengapa Ling Yue dan aku ada di sini adalah karena kamu. Keluarga Duanku telah menetap di Tianshui kota selama bertahun-tahun. Segera setelah saya mendengar bahwa bawahan saya menemukan jejak Anda, saya bergegas hanya untuk membuat Anda memahami situasi saat ini. Berhenti bicara, kita harus segera menemukan cara untuk mengeluarkan saudara Changkong. Sejauh yang saya tahu, kota Tianshui telah menghubungi banyak ahli saat ini, hanya untuk mencegah Anda pergi hidup-hidup. Semua orang tahu bahwa Sekte Hantu dan keluarga Xiao di Lembah Suanyuan alasan mengapa Anda bersedia tinggal di Lembah Suanyuan adalah karena kesediaan Anda, Ji Changkong, dan Anda adalah generasi baru Suanyuan dari keluarga Ji. Begitu Anda mati, Lembah Suanyuan akan benar-benar berantakan. Duan Lingyue tampak cemas dan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Hari-hari ini, banyak hal tentang keluarga Huang Fu yang akan dilaporkan kepada keluarga Duan, seperti halnya keluarga Chen. Keluarga Duan juga merupakan keluarga yang diam-diam memiliki hubungan baik dengan Lembah Suanyuan. Meskipun keluarga Duan tidak secara tegas mendukung Lembah Suanyuan, tindakan mereka menunjukkan bahwa mereka lebih optimis terhadap Lembah Suanyuan dalam hal ini. Di satu sisi, Lembah Suanyuan sendiri memiliki kekuatan yang cukup, dan di sisi lain, karena ia pernah menyelamatkan ketiga gadis kecil Duan Lingyue di Pegunungan Abu-Abu, dan ketiga gadis kecil itu sangat disayangi oleh para tetua keluarga Duan. Selain itu, keluarga Duan juga memiliki kontak bisnis dengan Lembah Suanyuan. Banyak batu spiritual langka dan harta karun dari Sekte Hantu di Pegunungan Abu-Abu juga akan ditukar dengan beberapa bahan langka melalui keluarga Duan. Karena aku berani datang ke kota Tianshui, aku tidak akan segera pergi. Saudara Duan, Xiao Yuiwei, jangan mencoba membujukku. Anggap saja kamu tidak tahu tentang masalah ini dan segera menjauhlah dariku. Kalau tidak, aku akan membawa masalah ke keluarga Duanmu lebih awal. Datang dan buat masalah. Ji Changkong menegakkan wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa cepat, seseorang datang ke sini, kamu harus pergi sekarang, jika tidak, jika keluarga Huang Fu tahu bahwa saya telah menghubungi kamu, keluarga Duan akan mendapat masalah. Saudara Changkong, ayo pergi bersama. Ayo hindari mereka dulu. Ada sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Mata Duan Lingyue berkedip dan dia masih melihat sekeliling sambil berbicara. Saudaraku, meskipun kamu tidak berencana meninggalkan kota Tianshui, kamu tetap harus mendengarkan apa yang kami katakan. Sungguh, kami telah menerima kabar bahwa tindakan keluarga Huang Fu kali ini tidak sesederhana itu, kata Duan Haoshan buru-buru. Ji Changkong tercengang. Melihat ekspresi kedua orang itu, dia tahu bahwa mereka pasti mendapat berita penting, jika tidak, mereka tidak akan bertindak terburu-buru. Melihat beberapa orang semakin dekat, Ji Changkong tahu itu jika dia tidak pergi, itu akan terlambat, jadi dia mengangguk dan berkata oke, aku akan mencari tempat untuk berkumpul denganmu dulu. Ikuti aku. Duan Lingyue segera memimpin tanpa ragu-ragu. Harus dikatakan bahwa keluarga Duan tidak berkuasa di kota Tianshui. Duan Lingyue membawanya berkeliling gang untuk sementara waktu. Sebenarnya ada beberapa jalan rahasia di dinding. Hanya dalam waktu singkat, melalui jalan rahasia yang sangat panjang, Duan Lingyue dan Duan Haoshan membawanya langsung ke pasar sayur yang terdapat campuran ikan dan naga. Ada pria berterbuka dada dan wanita berwajah berminyak di depan mereka, berteriak dan berdebat. Duan Lingyue dan Duan Haoshan berdiri bersama Ji Changkong di halaman belakang sebuah toko minyak, mereka memandang dengan serius dan memandang kesunyian Ji Changkong, sepertinya mengatur kata-kata mereka. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ji Changkong mengerutkan kening, tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Huang Fuyue ingin menggunakanmu untuk membawa 3 fitnah kuno Tianshan ke kota Tianshui. Yang sebenarnya ingin mereka basmi, selain kamu, adalah perbaikan kuno Tianshan.
Hati Ji Changkong mencelos, dan tiba-tiba ia menyadari bahwa ambisi keluarga Huang Fu jauh melebihi ekspektasinya. Tak heran jika ada begitu banyak master di kota Tianshui saat ini. Ternyata target sebenarnya dari keluarga Huang Fu bukanlah dia. Setelah pertempuran antara Guya dan Seng Seng Yulan, Guya terluka parah. Guya berada dalam kondisi terlemahnya saat ini. Selama mereka memaksa Guzan ke kota Tianshui. Gunakan kamu untuk memeras Guzan dan gunakan kekuatan semua orang untuk serang Guzan, aku khawatir kamu benar-benar dapat melihat kembali ke masa lalu. Duan Lingyue menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana kamu tahu hubungan antara aku dan dia? Keluarga Duan saya terlibat dalam bisnis ini. Tentu saja saya mengetahui beberapa hal rahasia. Duan Lingyue tersenyum, dan kemudian menghibur saudara Changkong, Anda harus meninggalkan kota Tianshui sesegera mungkin. Setelah keberadaan Anda terungkap, Huang Fu keluarga akan melakukannya, jangan berhenti mengendalikanmu. Menurut amarah lelaki tua itu, begitu dia tahu bahwa kamu sedang dikendalikan oleh keluarga Huang Fu dan dalam bahaya kehilangan nyawamu, kamu pasti akan datang ke kota Tianshui sendirian, dan kamu akan jatuh ke tangan mereka, jebakan. Jiugong Tianxi yang terluka juga seorang Jiugong Tianxi. Orang-orang dari keluarga Huang Fu benar-benar berpikir bahwa Jiugong Tianxi begitu mudah untuk ditangani. Setelah bertemu Zuo Xuanqi, Ji Changkong mengetahui bahwa Bagua Tianxi dan Jiugong Tianxi ada sebuah dunia perbedaan antara para ulama, dan cendekiawan surgawi 9 istana sudah luar biasa. Kekuatan gabungan dari 10 Bagua Celestials mungkin tidak sekuat yang dimiliki oleh 9 istana Celestials. Kamu adalah kedoknya, saudaraku, mari kita singkirkan informasi yang sebenarnya. Huang Fuyue benar-benar yakin berurusan dengan orang itu. Kamu tidak boleh tinggal di kota Tianshui. Bahkan jika itu bukan untuk dirimu sendiri, kamu harus memikirkannya. Pikirkan tentang itu. Duan Haoshan membujuknya dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika aku benar-benar dikendalikan oleh Huang Fuyue, menurutku dia tidak akan peduli padaku. Wajah Ji Changkong menjadi dingin. Berkata saya belum pernah melihatnya sejak saya masih kecil. Dia tidak pernah menunjukkan perhatian kepada saya. Saya tidak percaya bahwa pria kuat yang telah berkultivasi hingga levelnya akan terikat oleh kasih sayang keluarga belaka. Saudaraku, saudara Changkong, tidak perlu bicara lebih banyak, aku mengetahuinya dengan baik, jangan khawatir, aku akan tinggal di kota Tianshui dan tentu saja aku akan punya rencanaku sendiri. Ji Changkong bingung, mengangkat kepalanya dan melirik ke depannya, dan bertanya dengan nada bingung, apakah tempat ini aman? Ini adalah berita dari keluarga Duan kami. Jika Anda tinggal di sini, bahkan jika Anda tidak meninggalkan kota Tianshui, tidak akan mudah bagi orang-orang Huang Fuyue untuk menemukan Anda. Mengangguk sedikit, Ji Changkong berkata saya sedikit bingung sekarang, jadi saya akan menggunakan tempat ini untuk memikirkan beberapa masalah untuk saat ini. Itu bagus sekali. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Selama kamu tidak pergi dari sini, kami jamin tidak ada yang akan menemukanmu, kata Duan Haoshan buru-buru, dia takut Ji Changkong akan keluar dan mengembara sekitar. Hal ini mengingatkan para ahli yang telah diatur Huang Fuyue di luar. Karena pengaturan yang dibuat oleh Duan Haoshan dan Duan Lingyue, Ji Changkong menemukan kamar samping yang tenang untuk tinggal di toko minyak yang penuh dengan orang miskin ini. Apakah dia benar-benar peduli padaku? Akankah dia benar-benar datang dari Tianxi karena aku? Ayolah, kenapa dia tidak pernah muncul di hadapanku? Serangkaian pemikiran muncul di benaknya saat ini, Ji Changkong berada dalam keadaan kebingungan. Saya tidak tahu berapa lama, Ji Changkong perlahan-lahan menjadi tenang, dan memikirkan dengan hati-hati tentang beberapa percakapannya dengan Huang Fuyue di istana, dan perlahan menyadari bahwa apa yang dikatakan Duan Lingyue mungkin benar melakukannya untuk Xuan Yuan, yang belum memasuki ranah Bagua Tian. Apa yang harus saya lakukan? Agar dia tidak mengambil risiko meninggalkan kota Tianshui, atau mengambil risiko dan mencoba hatinya. Lihat apakah dia benar-benar menganggap serius cucunya. Keluarga Huang Fu telah mengumpulkan begitu banyak ahli. Jika dia benar-benar muncul di keluarga Huang Fu, apakah akan sangat sulit untuk melarikan diri? Jika dia melarikan diri, dia secara alami tidak akan datang ke kota Tianshui, tetapi jika dia tidak dapat melarikan diri, jika dia datang ke Tianshui kota, akankah dia menjadi tugas Huang Fuyue untuk memerasnya agar tunduk? Satu demi satu pikiran terlintas di benaknya, dan Ji Changkong masih ragu untuk memperhatikannya. Jiangxi ini benar-benar mengganggu langkahnya, dan untuk beberapa saat dia tidak tahu harus berbuat apa. Ji Changkong, yang merasa cemas di dalam hatinya, tidak memperhatikan satupun dari mereka. Kehidupan aneh itu perlahan keluar dari mutiara Tian Yuan dan melewati perut bagian bawahnya. Hanya tergantung di depannya. Saya tidak tahu apakah itu karena menghisap beberapa keping kristal giok hitam, tetapi tubuh yang racun aslinya berada di antara padat dan cair secara bertahap berubah menjadi bentuk bayi cepatlah, Ji Changkong masih menyadari lonjakan vitalitasnya. Aku lapar lagi,
beri aku sesuatu untuk dimakan. Racun asalnya seperti orang tanpa persendian, berguling-guling di kaki Ji Changkong, membuat segala macam postur yang aneh. Huoran terbangun dari lamunannya. Ji Changkong menatap kosong pada penampilan ceria dari racun asal, dan setelah beberapa saat dia bergumam apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Tahukah kamu betapa berharganya kristal giok hitam itu? Aku akan menggunakan kristal giok hitam yang diberikan Jing itu untukmu. Kamu memang telah menerima banyak manfaat, tapi apa yang bisa kudapat darimu? Fan Qiuer, kamu milikku. Tersenyumlah dengan manis. Dia berkata sembarangan jika seseorang ingin menyakitimu, aku pasti akan membantumu. Meskipun aku belum membasmi siapapun, menurutku selama aku ingin membasmi seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Selama mereka memiliki tubuh dan bahkan kehidupan jiwa dapat dirusak olehku. Sangat kuat. Ji Changkong mengangkat lengkungan aneh di sudut mulutnya, bisakah kamu menimbulkan korosi pada sesuatu? Termasuk beberapa penghalang pertahanan, termasuk 9 istana surgawi. Aku juga tidak tahu, tapi menurutku seharusnya tidak ada entitas yang bisa menghentikan korosiku. Origin Poison sepertinya merenung sejenak. Kemudian dia bersenandung dengan arogan apa kamu tidak percaya? Biar ku beritahu, aku sangat kuat. Jika kamu tidak percaya, keluarkan saja apa saja. Atau buat semacam penghalang, dan lihat apakah aku bisa dengan mudah hancurkan itu. Oke, Ji Changkong mengeluarkan sepotong batu giok biru ungu yang indah dari tas master, melemparkannya ke depan racun asal, dan berkata, ini adalah batu Xiao, yang sangat kuat, bahan terbaik untuk membuat senjata magis, bisakah kamu merusaknya? Aku akan mencobanya. Racun aslinya seperti pasta kental, elastis dan langsung menempel pada batu Yao ungu. Tiba-tiba, gumpalan asap ungu muda keluar dari batu ungu itu. Di bawah tatapan Ji Changkong, batu ungu itu meleleh dengan cepat. Itu berubah menjadi genangan air ungu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, ada jalan. Ji Changkong tersenyum dan mengangguk, berkata, ayo, kita coba lagi. Sepotong batu aneh yang dikatakan sangat kuat. Dia mengeluarkan sepotong kecil dari kantong master dan melemparkannya ke depan racun aslinya. Batu-batu yang dikatakan kebal itu tertancap oleh racun aslinya. Tidak butuh 1 atau 3 saat untuk berubah menjadi abu dalam waktu singkat, tanpa terkecuali. Ji Changkong begitu terkejut hingga pada akhirnya ia bahkan mengeluarkan meteorit dari langit dan sepotong esensi bintang seukuran jari untuk menguji makhluk energi itu dengan racun aslinya. Sesuai dugaan Ji Changkong, bahkan meteorit dan inti bintang tidak mampu mempertahankan bentuk padatnya. Di bawah korosi racun aslinya, semuanya larut dalam sekejap mata. Xiao Dudu, kamu bilang berbagai penghalang pun bisa terkorosi. Benarkah? Ji Changkong tiba-tiba tersenyum ramah. Bahkan judulnya pun berubah. Membawa racun. Racun aslinya sedikit bergetar, seluruh tubuhnya gemetar dan menjauh, dan berteriak nama ini terlalu tidak menyenangkan. Kenapa kamu begitu jahat? Apakah kamu sengaja menyenangkan aku karena kamu melihat aku berharga? Beritahu kamu, jangan gunakan taktik tidak jujur. Seperti itu. Jika kamu ingin menyenangkanku, berikan saja batu hitam itu. Saya akan membangun penghalang pertahanan. Selama Anda dapat menghancurkan penghalang tersebut, saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda kristal giok hitam. Dengan mengatakan itu, Ji Changkong mulai menahan napas dan berkonsentrasi, meminjam kekuatan 5 elemen langit dan bumi. Perlahan-lahan membentuk perisai cahaya berwarna-warni, diam-diam menutupi racun asli di dalamnya. Tubuh energi semacam ini bahkan lebih mudah terkorosi. Bahkan jiwaku bisa terkorosi. Racun aslinya sangat menghina dan tiba-tiba memantul pada penghalang 5 warna, seperti asam sulfat yang menakutkan, langsung menghancurkan penghalang 5 warna itu. Dunia terkorosi dan lubang besar muncul. Kemanapun dia lewat, Ji Changkong menggunakan kekuatan 5 elemen untuk menghiasi penghalang, dan gletser mencair dengan cepat seperti terbakar. Hei, sungguh luar biasa. Setelah memujinya, Ji Changkong berkata dengan penuh minat, ayo, coba ini lagi. Segala macam penghalang dan berbagai metode pertahanan yang dia tahu dikecilkan dan dikerahkan olehnya untuk menguji kemampuan jus aslinya. Hasilnya mengejutkan Ji Changkong, tapi juga memberinya sedikit rasa takut. Semua metode pertahanan tidak memiliki kemampuan bertahan sama sekali di bawah korosi racun aslinya. Hampir semuanya pada saat kontak. Semua pertahanan runtuh. Maksudnya itu apa? Baik penjara yang kokoh maupun berbagai blokade jiwa dan energi tidak dapat menghentikan hal ini. Si kecil, artinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat memenjarakannya. Xiao Dudu, mari kita bahas sesuatu. Ji Changkong tersenyum sinis dan berkata, aku bisa memberimu beberapa kristal giok hitam, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Saat aku membutuhkanmu, keluarlah dan hancurkan semua kekuatan yang memenjarakanku, tapi sebelum aku memberitahumu, tetaplah di dalam manik itu dan jangan keluar dengan mudah. Jangan panggil aku Dudu kecil. Asal racun gemetar dan berteriak aku masih membutuhkanmu untuk menjadi lebih kuat.
Tentu saja aku akan membantumu. Kalian juga bukan hal yang baik. Bagus sekali. Selama kamu menurut, aku akan memberimu batu untuk dimakan. Ji Changkong tertawa, tiba-tiba dia mendapat ide cemerlang, ide bagus yang bisa menguji kemauan Gu Yan dan bahkan menghancurkan keluarga Huang Fu. Ide yang sangat bagus. Beresiko untuk berpikir berulang kali dalam pikirannya, tapi dia yakin setidaknya dia bisa lolos tanpa cedera. Setelah keputusan diambil, Ji Changkong segera menghubungi Duan Haoshan dan Duan Lingyue dan meminta mereka menggunakan informasi keluarga Duan untuk membantunya menyampaikan berita kepada keluarga Chen dan Lembah Suanyuan ingin melakukan apa yang harus dilakukan, namun sesuai permintaannya, dia segera mengatur agar surat elang itu menyampaikan pesan yang dipesannya. Setelah semuanya diatur, Ji Changkong mengabaikan bujukan Duan Haoshan dan Duan Lingyue, pergi dari sini melalui jalan rahasia keluarga Duan, dan muncul di jalan paling ramai di kota Tianshui. Dia memiliki pengalaman memasuki istana kota Tianshui bersama Huang Fu Su terakhir kali. Kali ini dia akrab dengan jalan raya dan berjalan menuju istana kota Tianshui dengan santai. Ketika dia hendak mendekati istana kota Tianshui, dia sangat tertarik menyadari bahaya yang tersembunyi. Ada banyak orang yang menatapnya di mana-mana, dan banyak ahli tiba-tiba berkumpul dan bersembunyi di setiap sudut di sekitarnya. Dengan senyuman tenang di bibirnya, Ji Changkong segera muncul di luar gerbang istana. Seseorang di istana seharusnya sudah menerima kabar tersebut. Para penjaga di istana sudah bersiap lebih awal. Ketika Ji Changkong muncul di luar istana, orang-orang ini segera berteriak apakah ini seseorang dari Lembah Suanyuan. Setelah berteriak keras, banyak orang di sekitarnya menggunakan berbagai cara publik atau sembunyi-sembunyi untuk menjaga posisi mereka di berbagai sudut dan secara samar-samar mengelilinginya. 12 guru surgawi Liu He, 5 guru surgawi 7 bintang, dan 1 guru surgawi Bagua. Ya, saya Ji Changkong, dan saya di sini untuk bertemu Yang Mulia Ratu. Ji Changkong mengambil waktu dan melihat sekeliling dengan kepala terangkat, matanya tertuju pada tempat persembunyian penganut Tao Bagua untuk sementara waktu. Dia hanyalah seorang pemula Bagua Tianxi. Saya khawatir dia baru saja mampu memindahkan jiwanya ke bulan yang cerah, bukan? Jiwa berkeliaran di sekitar area tersebut, dan Ji Changkong diam-diam menilai keadaan sebenarnya berdasarkan kekuatan fluktuasi jiwa pria tersebut. Pria itu jelas menyadari jiwa Ji Changkong yang mengintip, tetapi dia tidak bertindak gegabah di luar istana, dan bahkan lebih hati-hati menyembunyikan dirinya, dan diam-diam mundur agak jauh, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Undangan. Penjaga di depan pintu memandang Ji Changkong beberapa saat. Pemimpin itu membungkuk dan berbalik ke samping dengan sikap rendah hati, memberi isyarat kepada Ji Changkong untuk memasuki istana. Ji Changkong tidak sopan, mengangguk sedikit, dan berjalan menuju istana dengan angkuh. Ketika dia melewati kapten penjaga, Ji Changkong dapat dengan jelas melihat cahaya tajam dan dingin yang tiba-tiba mengalir dari matanya yang terbawah. Nafas di dalam tubuhnya pun menegang, dan pori-pori di sekujur tubuhnya seakan berjaga-jaga, seolah bersiap menghadapi serangan mendadak Ji Changkong. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut, Ji Changkong berkata dengan tenang, bisakah Anda membantu saya memimpin jalan? Ini pertama kalinya saya datang ke istana. Haha, saya tidak tahu jalannya. Kapten penjaga menjadi lebih berhati-hati. Mendengar ini, dia buru-buru berkata selama kamu terus maju, seseorang akan membimbingmu. Oh, itu dia. Sambil tersenyum, Ji Changkong berhenti diam dan melihat sekeliling sambil berjalan perlahan menuju bagian dalam istana. Satu demi satu, para tuan memasuki istana dari luar istana dan dari keluarga kekaisaran di belakang istana, baik secara terang-terangan atau menggunakan cara rahasia. Karena kedatangannya, istana itu seperti mesin besar yang tiba-tiba mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Di aula utama dinasti, Ratu Fuyue berada jauh di atas. Ada beberapa kasim tua yang tampak menyeramkan di sampingnya, semuanya memiliki wajah biru tua, memberikan perasaan jahat kepada orang-orang. Wang Bai, Perdana Menteri saat itu, memiliki sikap yang anggun, dan matanya yang ramping penuh cahaya ketika mereka membuka dan menutup, menatap langkahnya dengan cermat. Salam kepada Ratu, bertemu Yang Mulia Ratu, Ji Changkong membungkuk dan berteriak. Berani. Sebelum Ji Changkong menyelesaikan perkataannya, seorang kasim di samping Huang Fuyue berteriak dengan suara bernada tinggi, di aula istana, jika kamu berani bersujud tanpa berlutut di tanah dan mengabaikan otoritas kaisar, kamu akan melakukannya, dihukum mati. Huang Fuyue menyipitkan matanya, dan jiwanya melayang keluar dengan lembut. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling Ji Changkong, dan tiba-tiba sebuah pikiran aneh muncul di benaknya di mana aku pernah melihatnya. Keterampilan yang dia latih juga cukup ajaib, dan dia sangat ahli dalam pelatihan spiritual. Dia samar-samar merasakan aura familiar. Sayangnya, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia sedikit tidak yakin buruk. Dia belum pernah melihat Ji sebelumnya. Meskipun saya adalah warga kerajaan Suyun, saya masih seorang kultivator yang mengejar jalan tertinggi untuk menjadi pejuang surgawi.
Saya cukup menghormati Yang Mulia Ratu di hati saya. Jika saya tidak sengaja menunjukkannya di permukaan, saya yakin Yang Mulia Ratu tidak akan keberatan. Ji Changkong dia tersenyum, tidak sombong atau rendah hati. Dalam kegelapan di belakang Huang Fuyue, setidaknya ada 4 bagua Tianxi yang mengintai, termasuk Huang Fuyue sendiri dan Wang Bai. Saat ini, sudah ada 6 bagua Tianxi di aula istana, ditambah puluhan Liu He Tianxi dan 7 bintang Tianxi. Saat ini, istana hanyalah tembok besi. Kecuali 9 istana Tianxi, tidak ada yang bisa pergi dengan mudah. Dalam situasi ini, Ji Changkong tetap terlihat tenang, tanpa rasa takut atau takut. Huang Fuyue jelas sedikit terkejut. Meskipun dia sudah mengetahui segalanya tentang situasi Ji Changkong, dia tetap tidak menyangka bahwa Ji Changkong muda akan begitu tenang dalam pertempuran seperti itu. Dia diam-diam memujinya di dalam hatinya. Yue membandingkan Ji Changkong dengan 3 generasi keluarga Huang Fu, dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada satu pun dari 3 generasi keluarga Huang Fu yang dapat mempertahankan postur tenang di depannya. Sayang sekali Anda adalah cucu Gu Dan. Sayang sekali Anda adalah generasi baru Xuan Yuan dari keluarga Ji. Huang Fuyue diam-diam menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya tanpa daya, dan berkata meskipun saya adalah penguasa kerajaan Suyun, saya juga salah satu dari banyak sarjana surgawi di dunia. Tentu saja saya mengetahui beberapa situasi di sini. Hal-hal dalam upacaranya, simpan saja jika Anda bisa. Begitu dia berbicara, Kasim tua yang berkicau itu segera menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, tampak jinak seperti kucing. Ji Changkong, tahukah kamu kenapa aku memintamu datang ke sini? Mata sipit Huang Fuyue sedikit menyipit, wajahnya tiba-tiba tegak, dan kekuatan di tubuhnya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang selalu menduduki posisi tinggi pun segera terungkap. Melirik ke arah Wang Bai di sebelahnya, Ji Changkong tersenyum tipis dan berkata, itu pasti karena masalah Su Wei, anak didik Perdana Menteri, kan? Orang itu berkolusi dengan Sekte Nanyi Wandu, dan menggunakan metode tercela untuk memaksa mantan penguasa kota Qingyan Ni Yuanshan saya harus pensiun ke pegunungan dan merebut posisi penguasa kota-kota Qingyan. Saya tahu bahwa dia berkolusi dengan Sekte Wandu, jadi saya memberantas kanker ini untuk negara. Ketika dia datang ke sini, dia sudah menyiapkan serangkaian kata-kata. Ketika Huang Fuyue bertanya, dia langsung berbicara tanpa henti. Su Wei diajari olehku. Dia cukup bertele-tele. Dia tidak terlalu sembrono. Sama sekali tidak ada kemungkinan berkolusi dengan Nanyi. Selain itu, Su Wei adalah penguasa kota Qingyan. Bahkan jika dia benar-benar salah, tentu saja, beberapa negara akan maju untuk meminta pertanggungjawabannya. Kapan giliranmu untuk menghukumnya? Wang Bai maju selangkah, mendengus, dan seperti yang diharapkan, mulai membantah. Lembah Suanyuan adalah tempat yang diberkati di kerajaan Suyun kita. Lembah ini memberikan kontribusi lebih besar ketika prajurit alien menyerbu terakhir kali. Saya memahami hal ini di dalam hati saya. Huang Fuyue memandang Ji Changkong dan berkata dengan tenang namun, Su Wei terlepas dari apakah penguasa kota benar-benar melakukan kesalahan atau tidak, Kaisar harus memutuskan hukumannya. Ji Changkong, meskipun Anda adalah tokoh penting di lembah Suanyuan, jika Anda telah melanggar ajaran nasional, Kaisar juga akan meminta pertanggungjawaban Anda. Jika dia tahu akan ada akibat seperti itu, Ji Changkong tidak terkejut sama sekali dan berkata sambil tersenyum saya ingin tahu bagaimana Yang Mulia Ratu berencana untuk menghukum saya. Penahanan dulu, biarkan aku mencari tahu apa yang terjadi pada Su Wei, dan kemudian aku akan memutuskan kejahatanmu yang sebenarnya. Huang Fuyue mengerutkan kening, dengan sikap bisnis, dan mengangkat tangannya dan berkata, kemarilah, tekan Ji Changkong untukku. Penjara bawah tanah yang khusus disiapkan untuk Tianxi. Ya, Ji Changkong memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jika dia memiliki niat jahat, tolong masukkan dia ke penjara air mati. Di luar, 3 penjaga dengan budidaya alam surga bintang 7 masuk dengan wajah dingin. Dia mengeluarkan belenggu khusus yang telah dia persiapkan dan persiapkan untuk mengambil tindakan dengan penuh kewaspadaan. Di saat yang sama, keempat bagua Tianxi di belakang Huang Fuyue, termasuk Huang Fuyue dan Wang Bai, segera bersiap secara diam-diam, menunggu Ji Changkong melakukan perlawanan agar mereka bisa mengambil tindakan bersama dan melemahkan kekuatan Ji Changkong dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang mengejutkan semua orang, di bawah tatapan penuh semangat dari Huang Fuyue, Wang Bai dan lainnya, Ji Changkong mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum kamu harus mengakuinya jika kamu bersalah. Saya di sini untuk mengaku bersalah. Baiklah, ayo dan menyiksaku. Ketiga penjaga dengan wajah dingin tidak tahu apakah mereka telah menerima perintah sebelumnya. Saat ini, masing-masing dari mereka fokus penuh. Diam-diam, senjata ajaib di tangan dan kaki mereka telah mengumpulkan cukup energi bekerja sama-sama sekali, mereka akan melakukannya. Dia akan bekerja sama dengan sangat baik dengan tindakan banyak tuan di istana dan menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menghadapi Ji Changkong.
Ji Changkong tiba-tiba muncul dan bekerja sama dengan tindakan mereka dengan jujur, namun tiba-tiba mengganggu langkah mereka. Ketiga penjaga yang sudah siap berangkat, dengan energi di tubuh mereka yang terus berputar, harus bertarung di saat-saat terakhir. Saya melihat tiga penjaga dengan wajah dingin, wajah mereka tiba-tiba memerah, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Salah satu dari mereka menarik kekuatannya terlalu keras, dan dia tidak bisa mengendalikannya untuk sementara waktu kembali kepadanya seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dan mundur sedikit. Melihat ekspresi yang sangat aneh dari ketiga penjaga tersebut, Ji Changkong mencibir dalam hatinya dan berpikir, aku tahu kalian ingin mengambil tindakan secara langsung, sekarang kalian akan menuai akibatnya, bukan? Anda pantas mendapatkan kemalangan Anda. Datang untuk menyiksaku. Kenapa kamu masih ragu-ragu? Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Ji Changkong tertawa bodoh. Ketiga penjaga itu akhirnya kembali tenang, dan masing-masing berubah menjadi biru. Mereka mengangkat kepala dan diam-diam melirik ke arah Wang Bai. Melihat Wang Bai menggelengkan kepalanya dengan lembut, mereka bertiga mengutuk dalam hati, sambil memuul Ji Changkong, dan kemudian diam-diam di bawah pengawalan beberapa Bagua Tianxi, Ji Changkong dibawa ke penjara stagnan yang khusus disiapkan untuk Tianxi tingkat lanjut. Penjara terpencil. Ini adalah penjara yang khusus dibangun oleh Kerajaan Suyun untuk para pejuang surgawi dengan budidaya yang luar biasa. Penjara itu seperti gudang air, dengan genangan air berwarna ungu kecoklatan mencapai dada orang. Pada saat ini, Ji Changkong dipenjarakan di penjara berat yang bahkan Master 8 Trigram tidak dapat melarikan diri darinya. Air yang tergenang berwarna ungu kecoklatan mencapai lehernya terendam dalam genangan air. Vitalitas tubuh terpengaruh oleh genangan air tersebut, seperti genangan air yang tergenang, tanpa adanya pergerakan. Alasan mengapa penjara air yang tergenang dapat memenjarakan Bagua Tianxi adalah karena adanya genangan air yang menyulitkan energi Tianxi untuk mengaktifkan gerakannya belenggu, sangat sulit untuk melepaskan diri darinya. Selain genangan air dan belenggu besi hitam, di sekitar penjara genangan air tempat Ji Changkong berada, terdapat 3 Bagua Tianxi dan puluhan orang kuat dari surga Liu He dan surga bintang 7 yang selalu waspada akan tuannya akan segera memasuki penjara air mati dan menahannya secepatnya. Ji Changkong, yang tangan dan kakinya tertahan, berdiri dengan tenang di penjara air yang tergenang, merasakan genangan air menekan energi di tubuhnya. Bibir Ji Changkong tidak bisa menahan senyuman yang menarik. Air yang tergenang berwarna coklat tua ini hanyalah sejenis racun kronis, tujuannya untuk melumpuhkan tenaga, tangan dan kaki yang ada di tubuh narapidana sehingga menyulitkan orang untuk melepaskan tenaganya di dalam air yang tergenang tersebut. Kebanyakan orang benar-benar tidak melakukan apapun di penjara stagnan yang dijaga ketat ini. Namun, Ji Changkong, yang telah mempelajari ingatan Kule, pemimpin dari 10.000 racun sekte, belum tentu tidak berdaya melawan genangan air yang mengandung racun kronis ini. Meskipun besi hitam sangat kuat, kekuatan korosif yang mengerikan dari racun aslinya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Korosi dan pembubaran besi hitam seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan kata lain penjara air mati ini nampaknya sangat membatasi, namun jika ia memang ingin kabur dari penjara air mati itu mudah saja. 3 Bagua Tianxi dan lusinan orang kuat di alam surga Liu He dan surga bintang 7 di luar adalah orang-orang yang benar-benar perlu dia perhatikan. Ji Changkong tidak terburu-buru, dia juga tidak gelisah sama sekali. Dia tetap sabar di penjara air mati, menunggu kabar dari dunia luar. Waktu terasa berjalan sangat lambat di penjara air mati. Sejak dia memasuki penjara air mati, tidak ada seorang pun yang datang ke penjara air mati selama 3 hari berturut-turut. Meskipun dia bosan, dia tidak berani melakukan apapun saat ini dan hanya menunggu dalam diam-diam menebak situasi di luar. Pada hari keempat, 2 sosok muncul di platform yang ditinggikan di atas penjara air mati. Itu Wang Bai dan Jiu Lingsui. Xiao Xue, Wang Bai berkata dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya, anak ini tidak bisa mati sekarang. Kamu bisa melampiaskan amarahmu padanya, tapi kamu tidak bisa mengambil nyawanya. Setelah beberapa saat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin. Jiu Lingsui berdiri di platform tinggi, mengenakan gaun putih panjang, dengan wajah sedingin es. Dia menatap Ji Changkong, yang tangan dan kakinya diol dan dipenjara, dan mengertakkan gigi. Ji Changkong, kamu tidak melakukannya, aku tidak mengharapkan hari ini, kan? Saya tertawa terbahak-bahak dan berpikir, saya jelas-jelas memintanya, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa hari ini akan terjadi. Menuangkan bibirnya, Ji Changkong menatap Jiu Lingsui yang berada di atasnya, dan mencibir Jiu Lingsui, aku tidak menyangka kamu telah mencapai ranah Liu Hetian. Namun, dengan kekuatanmu, jika kamu ingin mengalahkan jujur padaku, bahkan tidak dekat. Kenapa? Apakah kamu datang ke sini hari ini untuk membalaskan dendam keluarga Jiu-mu saat aku di penjara air mati? Xiao Xue, berhati-hatilah saat kamu memulai, selama kamu tidak membasminya, tidak apa-apa.
Wang Bai melirik ke arah Ji Changkong, tersenyum tipis, dan menyerahkan belati tajam seputih salju kepada Jiu Lingsui, menunjukkan bahwa dia bisa serang Ji Changkong sesuka hati. Jiu Lingsui diam-diam mengambil belati itu dan mengangkatnya dengan santai. Belati itu membentuk seberkas cahaya putih dan tiba-tiba terbang menuju Ji Changkong. Cahaya putih itu seperti pesawat ulang-alik perak, di bawah kendali indah Jiu Lingsui, ia berputar di sekitar tubuh Ji Changkong, meninggalkan bekas luka dengan tulang dalam yang terlihat di tubuh Ji Changkong, melukiskan serangkaian pemandangan yang mengerikan dan menakutkan. Cahaya putih bergerak maju mundur, daging dan darah berceceran. Bibir Jiu Lingsui pucat, dan matanya yang cerah penuh dengan kegilaan dan kepuasan yang tidak wajar. Jari-jarinya yang ramping berputar dan menarik, dan dia menggunakan Yuan Power untuk mengendalikan belati, meninggalkan lebih banyak bekas luka di tubuh Ji Changkong. Dengan senyuman tipis di bibirnya, Wang Bai menatap Ji Changkong dengan tenang di bawah. Setelah beberapa saat, senyuman di wajah Wang Bai memudar, matanya perlahan menjadi gelap, dan dia berteriak dengan suara rendah, "Xiaoxue, sudah cukup." Jiu Lingsui, yang menuruti kesenangan balas dendam, tidak menyadarinya. Gambaran berdarah terus muncul bergantian di benaknya. Pemandangan neraka Asura yang menyedihkan di Gunung Yinsan seperti mimpi buruk yang paling dalam. Tiba-tiba terbangun. Saat ini, tubuh Ji Changkong berlumuran darah, darah di penjara yang tergenang bercampur dengan genangan air berwarna ungu tua menjadi coklat tua tampak seperti orang mati, dengan mata terbuka lebar namun diam. Sudah cukup, Wang Bai berteriak pelan dan perlahan menepuk bahu Jiu Lingsui. Jiu Lingsui tiba-tiba berhenti, dan cahaya putih yang berputar perlahan naik ke langit, muncul kembali sebagai belati dan jatuh ke tangan Wang Bai. Dia melirik ke arah Ji Changkong, yang sedang menyeringai tetapi dengan seringai di wajahnya tapi sambil mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati bahwa anak laki-laki ini memiliki pikiran yang kuat dan dapat tetap diam meskipun mengalami rasa sakit seperti ini. Dia memang orang yang kejam. Jiu Lingsui menatap Ji Changkong dengan mata dinginnya, hawa dingin yang menusuk tulang menyinari dirinya seperti dua helai es. Setelah beberapa saat, Jiu Lingsui tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, kebencian di matanya semakin meningkat, dan mengangguk perlahan, "Ji Changkong, aku sendiri yang akan membasmimu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja." Berkedut di sudut mulutnya, Ji Changkong tersenyum aneh, "Aku menunggumu. Ayo pergi, Xiaoxue. Tidak akan lama lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan." Wang Bai menepuk bahu Jiu Lingsui, menghiburnya dengan lembut, lalu menatap Ji Changkong dalam-dalam sebelum pergi bersama Jiu Lingsui. Begitu Wang Bai dan Jiu Lingsui pergi, mata lemah Ji Changkong tiba-tiba bersinar, dan pipi pucatnya dengan cepat kembali merona. Darah yang mengalir keluar dari tubuhnya awalnya bercampur dengan genangan air, namun kali ini secara misterius terpisah dari genangan air tersebut. Jejak darah, seperti tali pancing, perlahan kembali ke tubuhnya melalui luka di tubuhnya, membawa sebagian kecil genangan air bersamanya. "Keluar dan bantu aku!" Roh Ji Changkong berteriak ke arah lelaki kecil di Mutiara Tianyuan. "Aku tahu, ini benar-benar merepotkan. Kamu harus menggangguku dengan masalah sepele seperti itu." Sumber racun itu bergumam dengan enggan, dan segera muncul dari Mutiara Tianyuan. Tidak diketahui metode apa yang dia gunakan di genangan air di tubuh Ji Changkong menghilang dalam sekejap dan kehilangan fungsinya. Di saat yang sama, bahkan belenggu besi hitam yang memenjarakan tangan dan kaki Ji Changkong tiba-tiba menjadi lebih lembut setelah racun asli menembusnya. Bahan yang seharusnya sekeras besi dan batu tanpa disadari terjadi sesuatu yang menyulitkan orang awam untuk memahami. Kota Tianshui, jauh di dalam istana. Apa beritanya? Huang Fuyue mengenakan pakaian biasa, duduk di kasur, memandangi seorang kasim tua yang berdiri di sampingnya. Semua tuan dari keluarga Chen telah meninggalkan kota Tianshui. Tidak ada pergerakan dari keluarga Duan. Kota Gaoyang adalah wilayah keluarga Duan. Bahkan kita tidak dapat menyerang keluarga Duan tanpa alasan yang sesuai. Tapi saya mendapat kabar bahwa Duan Lingyue dan Duan Haoshan, dua anak laki-laki keluarga Duan, seharusnya sudah tiba di kota Tianshui. Saat ini saya sedang mengirim orang untuk mencari mereka. Akan ada berita sebentar lagi, kata kasim tua itu dengan hormat dengan suara yang tajam. Huang Fuyue mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, "Baik, keluarga Chen dan keluarga Duan adalah masalah serius bagi negara. Kali ini, kedua keluarga benar-benar memberitahu satu sama lain ketika kami menjelaskan bahwa kami menginginkan lembah Suanyuan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahuinya di dalam hati mereka. Dengan Yixin, kami akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap mereka semua bersama-sama. Namun, keluarga Chen dan keluarga Duan tidak terburu-buru. Selama Gudan mati, kami bisa mencubitnya sebanyak yang kita mau." Setelah jeda, Huang Fuyue bertanya apakah beritanya sudah dikirim ke Tianshan. Mengangguk, kasim tua itu berkata, "Dilihat dari waktu, beritanya seharusnya baru sampai saat ini. Selama Gudan bergerak, kita, Huang Fuyue, tidak perlu melihat wajah orang lagi." Huang Fuyue tersenyum,
sepertinya dia punya kesempatan untuk menang. Jangan khawatir, Gudan akan datang, saya menebak emosinya. Setelah berspekulasi selama lebih dari 10 tahun, saya tahu, dia pasti akan datang. Tian Shan, dengan wajah cemberut, Liu Qing pergi jauh ke jantung gunung yang dingin sendirian, berdiri di depan balok es besar, dan diam-diam menatap lelaki tua sederhana yang mengunci dirinya di dalam es. Di dalam es yang sangat besar, Gudan duduk dengan acuh tak acuh, seperti patung batu yang tidak berubah selama ribuan tahun, dingin dan tak bernyawa. Namun, setelah Liu Qing berdiri seperti ini untuk waktu yang lama, alis lelaki tua di dalam es itu bergerak sedikit. Saat berikutnya, seolah-olah dia telah melewati penghalang luar angkasa, lelaki tua yang awalnya berada di atas es secara ajaib muncul di luar es, dan es padat, tapi tidak ada satupun retakan. Ada apa? Orang tua itu memandang Liu Qing dengan ringan. Ji Changkong dipenjara di kota Tianshui, dan keluarga Huang Fu ingin mengeksekusinya. Liu Qing menundukkan kepalanya dan menjawab dengan hormat. Orang tua itu sedikit mengernyit, dan gambar di matanya mengalir secara ajaib. Huang Fu Yue, Wang Bai, dan Ji Changkong di dalam sangkar, termasuk lusinan master yang bersembunyi di kegelapan sangkar, muncul satu demi satu. Meskipun dia berada di Gunung Tianshan, matanya sepertinya telah melampaui penghalang luar angkasa, dan dia sepertinya dapat melihat setiap tanaman dan pohon di kota Tianshui yang jauhnya ribuan mil. Saya akan pergi ke kota Tianshui. Kalian harus memperhatikan gerbang gunung dengan baik. Kepala sekolah, Liu Qing cemas dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, karena keluarga Huang Fu mengambil tindakan, mereka pasti yakin. Mereka menangkap Changkong hanya untuk memaksamu pergi ke kota Tianshui. Jika sebelumnya, kepala sekolah secara alami bisa datang dan pergi. Ziru, tapi setelah pertarunganmu dengan Yulan. Tidak masalah. Orang tua itu melambaikan tangannya, memandang ke kejauhan, dan berkata, sudah waktunya pergi menemui cucuku. Saya tidak dapat menemukan peluang yang cocok sebelumnya. Sekarang Huang Fu Tong telah menciptakan peluang ini, bagiku. Aku harus pergi, bagaimana mungkin aku tidak memberinya wajah ini. Setelah mengatakan itu, sebelum Liu Qing bisa berkata apa-apa lagi, Gudan mengangkat tangannya dan matahari, bulan dan bintang semuanya muncul. Sosoknya tiba-tiba kabur dan menghilang begitu saja. Keluarga Huang Fu Tong, Huang Fu Yue, Huang Fu Jingwei dan ahli lainnya dari keluarga Huang Fu berkumpul di sini. Keluarga Murong, keluarga Tu, keluarga Du, serta Chu Sanxin dan lainnya dari kerajaan Great Chu semuanya menunggu di keluarga Huang Fu. Semua orang tahu apa maksud Gudan, dan betapa menakutkannya cendekiawan surgawi 9 istana. Oleh karena itu, semua master di bawah alam Liu Hetian dari keluarga Huang Fu telah dipindahkan untuk sementara. Cendekiawan surgawi yang masih bisa tinggal di keluarga Huang Fu, masing-masing seseorang dapat berdiri sendiri. Gudan belum datang, dan semua orang ini sudah gugup. Xiao Yue, tidak akan ada masalah dengan Ji Changkong, kan? Huang Fu Tong duduk di kasur dengan ekspresi serius. Dia adalah tipe orang yang tidak akan pernah ragu setelah dia mengambil keputusan untuk mengobati Gu begitu dan mengambil tindakan, dia tidak akan menahan diri. Ji Changkong adalah senjata terpenting mereka melawan Gudan. Jika ada masalah di pihaknya, niscaya keluarga Huang Fu akan mati. Huang Fu Yue tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, dia dipenjara di penjara yang stagnan, dengan belenggu besi hitam memenjarakannya. Ada 3 gosip yang diam-diam menjaganya dengan hati-hati. Tidak ada yang salah. Mengangguk sedikit, Huang Fu Tong berkata, itu bagus. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan di sana, jika tidak semua pengaturan kita akan sia-sia. Begitu Gudan lolos, semua orang yang hadir hari ini akan musnah di masa depan. Mereka pasti akan menderita balas dendam tanpa akhir dari pegunungan Tianshan, dan tidak ada yang bisa berharap untuk bertahan hidup. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang menjadi sedingin es. Mereka semua menganggap pertempuran ini sebagai pertempuran paling penting dalam hidup mereka, dan tidak ada yang menganggap entengnya. Pada saat yang sama, beberapa master dari keluarga Chen dan keluarga Duan dikirim ke luar kota, atau beberapa master tak dikenal dikumpulkan dari kota lain. Di luar kota Tianshui, ada sebuah desa kecil di tenggara. Hanya ada beberapa lusin rumah tangga di desa tersebut. Mereka biasanya mencari nafkah dengan bertani. Saat ini, desa kecil ini terlihat sedikit tidak biasa. Itu ditutup, dan di beberapa jalan raya penting di luar desa, udara sedingin es akan lewat dari waktu ke waktu, seolah-olah ada es berusia puluhan ribu tahun yang tersembunyi di dalam tanah. Di sebuah rumah berubin merah, 2 bersaudara Chen Qisen dan Chen Qilin sedang berdiskusi secara diam-diam dengan puluhan majikan keluarga Chen dengan wajah muram. Tuan, seseorang datang. Sebuah suara rendah datang dari luar rumah ubin. Chen Qisen, yang sedang membicarakan sesuatu, tiba-tiba berdiri, dan jiwanya terbang keluar ruangan seperti angin gelap. Dalam sekejap, Chen Qisen memperhatikan bahwa beberapa master dengan alam Bagua Tian mendekat, masing-masing mendekat memaksa.
Mungkinkah mereka dari keluarga Huangfu? Chen Yirong bertanya dengan cemas. Chen Qisen perlahan menggelengkan kepalanya, memejamkan mata dan perlahan merasakannya untuk beberapa saat. Tiba-tiba, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya, dan dia berbisik jiwa sedang mengembara, dan apa yang disampaikan adalah salam yang baik hati. Ini bukan dari keluarga Huangfu, tetapi dari penguasa lembah Suanyuan, tiba. Saudaraku, ayo keluar dan menyapa pengunjung itu. Chen Qilin berdiri dan tertawa keras. Mengangguk, Chen Qisen melambai dan berkata, ayo pergi keluar desa untuk bertemu dengan para master dari lembah Suanyuan. Sekelompok orang segera keluar dari rumah beratap genteng dan berdiri di luar desa. Tidak lama kemudian, sekelompok ahli dari lembah Suanyuan, dipimpin oleh Xiao Posan, Gui Rong, Gui Hai dan lainnya, muncul di pintu masuk desa. Apa yang terjadi? Xiao Posan memasang wajah cemberut, dan begitu dia datang, dia bertanya begitu saja. Ji Changkong dipenjara oleh keluarga Huangfu. Kami telah menerima kabar bahwa keluarga Huangfu telah mengirim orang ke Tianshan untuk memberitahu Gudan. Dilihat dari ini, keluarga Huangfu ingin berurusan tidak hanya dengan Ji Changkong, tetapi juga yang lebih besar targetnya mungkin Gu dan dari Gunung Tianshan. Kata Chen Qisen dengan sungguh-sungguh. Apa, tidak hanya Xiao Posan, tetapi banyak orang juga langsung kehilangan suara. Mo Yunyi tampak bingung dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Bahkan Mo Yunyi tidak tahu banyak tentang hubungan antara Ji Changkong dan Gudan. Tentu saja mustahil bagi orang-orang seperti Gui Rong dan Gui Hai untuk mengetahuinya kebetulan dan kebetulan. Lainnya tidak seberuntung mereka. Chen Qisen menatap Mo Yunyi dalam-dalam dan berkata Ji Changkong adalah cucu Gudan, pemimpin sekte Qiankun. Ini benar sekali. Keputusan keluarga Huangfu untuk menahan Ji Changkong agar tidak membasminya kali ini adalah penyebab Gudan terluka parah. Datanglah ke kota Tianshui. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Pikiran Mo Weiyi tiba-tiba bergetar, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi tidak percaya. Orang-orang seperti Gui Rong dan Xiao Posan bahkan lebih terkejut lagi. Sedikit mengernyit, Chen Qisen dengan singkat menjelaskan apa yang dia ketahui tentang situasinya, dan kemudian berkata itulah yang terjadi. Kali ini, saya mendengar dari keluarga Duan bahwa sepertinya, tampaknya Changkong mengambil inisiatif untuk pergi ke Tianshui Istana Kota dan menangkapnya tanpa ampun. Keluarga Duan tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tapi dia hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan berita tersebut kepada keluarga Chen dan lembah Suanyuan kami. Orang-orang yang sedikit pusing dengan hubungan Ji Changkong dan Gudan, ketika mendengar bahwa kali ini Ji Changkong yang berinisiatif pergi ke istana untuk menangkapnya, mereka semua terlihat bingung dan tidak mengerti, sedang terjadi. Keluarga Duan mengatakan bahwa kita harus tinggal di luar kota untuk sementara waktu dan mengikuti sinyal di kota. Kata Chen Qisen. Setelah jeda, dia menambahkan, dikatakan bahwa hal-hal ini diatur oleh Changkong, dan kita tidak tahu apa yang dia pikirkan. Semua orang tidak yakin bagaimana cara melawan pertempuran ini. Meskipun mereka semua ingin menyelamatkan orang-orang di kota Tianshui, mereka sedikit kewalahan karena insiden Gudan. Mereka mendengar bahwa Ji Changkong telah membuat pengaturan, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya seperti yang dia katakan. Penjara terpencil. Ji Changkong tampak tenang dan berdiri diam di genangan air sampai ke lehernya, menunggu orang yang akan mengubah seluruh kerajaan Suyun. Di pagi hari, ketika dia berada di penjara air mati, dia tiba-tiba merasakan perasaan di mata-matai di dalam jiwanya, yang membuatnya merasa seolah-olah seorang master telah menggunakan metode yang luar biasa untuk diam-diam mengamatinya dari jarak jauh. Perasaannya sangat aneh, tapi dia yakin itu benar. Setelah perasaan di mata-matai secara diam-diam menghilang, dia menyadari bahwa vitalitas antara langit dan bumi sepertinya bergerak perlahan. Semakin banyak vitalitas langit dan bumi sepertinya mengikuti lintasan yang tidak diketahui siapapun, perlahan-lahan bergerak menuju langit arah. Kota air berkumpul, dan ada udara sedingin es di vitalitas langit dan bumi, yang agak mirip dengan es dan salju yang bertahan sepanjang tahun di pegunungan Tianshan. Tanpa berpikir lama, dia yakin bahwa pembangkit tenaga listrik puncak di langit sudah mulai bergegas menuju kota Tianshui. Tiba-tiba, hati Ji Changkong dipenuhi dengan emosi yang tak bisa dijelaskan, hidungnya terasa agak sakit, bahkan ia ingin menangis. Ternyata dia benar-benar datang untukku, ternyata Lao Li benar. Untuk sesaat, Ji Changkong menyadari bahwa kakeknya yang lain juga merawatnya seperti Ji Yuseng. Hanya saja dia lebih tahu cara menyembunyikan emosinya. Haruskah kita melepaskan formasi sinar pada tubuh kita sekarang untuk mencegah kedatangannya? Jelas sekali, perjalanannya ke kota Tianshui pasti disengaja oleh keluarga Huangfu. Jika keluarga Huangfu berani melakukan ini, mereka pasti punya cara untuk menghadapinya dia. Ji Changkong terus mempertimbangkannya dan tidak dapat mengambil keputusan. Semua warga sipil di kota Tianshui memperhatikan bahwa suhu di kota itu agak dingin. Sekarang sedang musim panas, jadi cuacanya seharusnya sangat panas. Tidak ada angin dingin,
tetapi suhu di kota itu berangsur-angsur turun. Aku bahkan mengeluarkan pakaian musim dingin yang tebal untuk membungkus diriku. Dia di sini, ayo pergi. Ayo pergi ke penjara air mati dan tunggu. Semua penghalang yang diatur di sekitar penjara air mati akan aku gunakan mulai sekarang. Di rumah Huang Fu Tong tiba-tiba berdiri dan memberi isyarat kepada Huang Fu Yue. Dia memerintahkan tuan dari keluarga Huang Fu dan kerajaan Suyun untuk berdiri satu persatu, dan saat tuan dari keluarga Huang Fu keluar, menurut perjanjian sebelumnya, mereka datang ke penjara antara istana dan Huang Fu, keluarga, diam-diam menunggu kedatangan pengunjung. Di malam hari, cahaya matahari terbenam bagaikan darah, mewarnai seluruh langit kota Tianshui dengan warna merah tua yang menakutkan. Pada hari musim panas, kota Tianshui sedingin gua es. Pejalan kaki di jalan mengenakan pakaian tebal dan ekspresi mereka penuh kebingungan. Mereka memandang ke langit dari waktu ke waktu, dan hati mereka dipenuhi dengan takut. Di awan merah di langit, seorang lelaki tua berjalan ke atas. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah dia tidak lagi tertarik pada apapun tentang waktu penjara antara istana dan zona penjara keluarga kekaisaran. Dengan kaki di tanah, lelaki tua itu melirik ke lorong penjara yang dalam dan tak berdasar, dan buru-buru mengambil 3 langkah. Lelaki tua itu berdiri di atas platform batu yang tinggi, di bawah platform batu itu ada penjara air yang gelap dan lembab, yang sangat besar. Di penjara yang stagnan, hanya ada satu pemuda yang berdiri di sana dengan tenang. Saat ini, tampaknya hanya ada lelaki tua dan bocah lelaki di dunia ini. Ji Changkong menatap ke langit dengan kepala terangkat, dan menatap lurus ke arah lelaki tua yang sedang menatapnya. Mata kedua orang itu bertemu, dan Ji Changkong dengan jelas melihat cinta dan rasa bersalah di mata lelaki tua itu. Tanpa sepatah kata pun, dia sepertinya mengetahui semua emosinya yang tersembunyi. Saling memandang untuk waktu yang lama, mulut Ji Changkong perlahan dipenuhi dengan senyuman, dan berkata kakek. Mata Gudeli, sedalam langit berbintang, tiba-tiba menjadi cerah. Ekspresi wajahnya sangat aneh, dengan kekaguman dan kelegaan. Ada kekhawatiran dan keraguan. Setelah sekian lama, Gu dan King Xiao mengangguk dan berkata, kakek akan mengajakmu keluar sebentar lagi. Ji Changkong tersenyum dan hendak berbicara, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap dan berkata, Huang Fu Tong, kalian sudah keluar. Sosok Huang Fu Tong perlahan berdiri di platform batu lain, berhadap-hadapan dengan Gudan. Huang Fu Tong memberi hormat dari kejauhan dengan ekspresi hormat. Gudan melirik Huang Fu Tong, sedikit mengernyit, dan berkata dengan lembut, kenapa? Kekuasaan kekaisaran. Seharusnya tidak ada yang bisa mengesampingkan kekuasaan kekaisaran. Demi negara ini dan keluarga Huang Fu, saya harus melakukan ini. Huang Fu Tong menjawab sambil tersenyum tanpa rasa takut. Kekuatan kekaisaran. Gudan bergumam, sepertinya memahami arti dari dua kata ini. Setelah beberapa saat, Gudan mengangkat kepalanya dan berkata, saya tidak peduli dengan kekuatan kekaisaran atau tidak, saya hanya ingin cucu saya melakukannya, aman dan tanpa beban. Dalam hidup ini, aku akan membasmi siapa saja yang menghalanginya. Huang Fu Tong tersenyum, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata Master Sekte, maaf, demi kerajaan Suyun dan keluarga Huang Fu, saya harus mengambil tindakan terhadap Anda. Di atas penjara air mati, suara bel yang dalam dan dalam tiba-tiba berbunyi, dan bel perunggu besar jatuh dari langit. Lonceng itu berbunyi jauh dan bersinar terang. Aura yang berat dan sangat menindas keluar dari lonceng perunggu raksasa. Cahaya di lonceng raksasa itu seperti substansi, dan ratusan di antaranya melesat keluar, bergegas menuju kepala Gudan. Pada saat yang sama, semua Bagua Tianxi yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba terbang keluar dari persembunyiannya. Dalam sekejap, mereka melancarkan angin kencang dan ombak besar, dan segala jenis serangan menyilaukan datang satu demi satu, mengarah langsung ke Tianshan, lelaki tua berdiri di sana. Huang Fu Yue keluar dari kegelapan pada suatu saat. Keluarga Huang Fu mengumpulkan semua jenis batu langka dan besi berharga dari seluruh dunia dan menempa kerucut pemecah langit emas di tangannya Brea King Kon. Kerucut emas yang memecahkan langit tiba-tiba mengeluarkan peluit yang sangat keras. Fiuh! Suara mendesing. Di tengah suara robeknya langit, kerucut emas pemecah langit itu seperti meteor yang akan jatuh ke dunia fana. Ia membawa kekuatan yang tak tertandingi dan terbang langsung menuju Gudan. Ketika kerucut pemecah langit emas jatuh ke tangan Huang Fu Yue, kekuatan yang dilepaskannya 10 kali lebih besar daripada di tangan Huang Fu Jingwei. Cahaya keemasan bersinar seperti pedang tajam, disertai penusuk emas pemecah langit, yang seolah ingin menembus langit. Tu Bazi, Huang Fu Tong, Huang Fu Yue, serta Zhang Yueqin, wanita tua dari keluarga Du, dan banyak ahli dari keluarga Chu mengambil tindakan bersama, berharap mengambil kesempatan untuk membasmi Gudan. Segala jenis serangan datang, dan Gudan menjadi sasaran utama serangan tersebut. Di penjara air mati, Ji Changkong menatap ke langit dengan ekspresi serius, tapi tidak mengambil tindakan.
Terakhir kali dia bertemu Cao Xuanqi dari Sekte Guiyuan di luar lembah Xuanyuan, dia menyadari bahwa orang-orang kuat di alam 9 istana jelas tidak dapat ditandingi oleh Bagua Tianxi biasa. Meskipun Huang Futong dan yang lainnya sekarang menyerang dengan sangat kuat, Ji Changkong tidak percaya bahwa mereka dapat melukai Gu Dan dengan metode ini. Sungguh, di bawah serangan yang menyilaukan, ekspresi Gu Dan tetap normal sampai serangan itu datang, dan kemudian dia perlahan mengambil tindakan. Sebuah kata besar kian muncul dengan aneh di belakang Gu Dan, menempati seluruh ruang penjara air mati seperti kanopi. Gelombang aneh yang sulit dipahami orang awam muncul dari atas kata besar kian, secara bertahap menyebar ke segala arah. Semua serangan yang mendarat di Gu Dan dilarikan oleh gelombang aneh itu dan runtuh dalam sekejap. Cahaya keemasan dari kerucut pemecah langit emas menghilang seperti uap air. Lonceng besar itu belum jatuh ke tangan Gu Dan kepalanya terlempar oleh gelombang kata kian. Dalam sekejap, semua serangan menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Gu Dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, cahaya melintas di matanya sedalam langit berbintang, kata kian yang memenuhi seluruh ruang bergetar sedikit, dan tiba-tiba berubah menjadi kata kun, ujung tajam yang menghancurkan dunia, tiba-tiba berubah dari kata kun ledakan itu beterbangan, seperti ribuan jarum baja, menyapu ke segala arah. Wajah Huang Futong dan orang kuat lainnya yang mengepung Gu Dan berubah ketakutan. Mereka mundur satu demi satu, melepaskan senjata ajaib mereka untuk melindungi wilayah mereka sendiri dengan kuat. Puff! Zhang Yueqin, wanita tua dari keluarga Du, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan punggungnya menghantam dinding batu yang keras, membuat lubang besar tanpa dasar di dinding batu. Huang Futong, Huang Fuyue, Tu Basi, Murong Tuo dan lainnya, tidak satupun dari mereka yang bisa lolos dari serangan Gu Dan. Mereka semua tampak menyedihkan, baik dengan memar di tubuh atau kehabisan nafas. Gu Dan, kamu tidak menginginkan nyawa cucumu. Huang Fuyue sangat marah dan berteriak, basmi Ji Changkong. Di bawah penjara air yang tergenang, di dalam gemericik air yang tergenang, dua bayangan seperti danau bergerak cepat, bergegas menuju Ji Changkong seperti hiu. Kedua Bagua Tianxi ini selalu bersembunyi di daerah terpencil. Mereka tidak ikut serta dalam pengepungan Gu Dan sekarang. Gu Dan sedikit mengernyit, dan kata kun yang melayang dengan bangga di kehampaan memutar garis udara seputih es dan menusuk ke arah penjara air mati. Udara seputih es turun tanpa suara dengan rasa dingin dan tajam yang menusuk tulang. Namun, saat ketajaman es masih 10 kaki jauhnya dari dasar penjara air mati, lapisan es berwarna-warni tiba-tiba mengembun di atas penjara air mati sekilas, mungkin ada ratusan lapisan penghalang ini. Udara seputih es menusuk dan menghantam lapisan penghalang, menyebabkan ledakan yang menggemparkan bumi terdengar dari penjara air mati. Setiap ledakan berarti lapisan penghalang hancur. Tu Basi, Murong Tuo dan Bagua Tianxi lainnya yang berpartisipasi dalam pembangunan penghalang melihat bahwa penghalang yang telah mereka bangun dengan susah payah hancur seperti kertas. Wajah mereka menjadi pucat, dan mau tidak mau mereka merasa takut pada Gu Dan di dalam hati mereka. Dia terluka parah, dan pukulan biasa begitu kuat. Jika dia tidak terluka, apakah semua orang akan mati sekarang? Inilah yang dipikirkan Tu Basi dan yang lainnya. Sudah terlambat. Huang Fuyue mencibir, 3 lapisan penghalang terakhir tidak mudah ditembus. Benar saja, saat Huang Fuyue mengucapkan kata-kata ini, udara seputih es Gu Dan berhenti di atas lapisan penghalang hijau minyak. Gas hijau minyak itu, seperti serangga padat, tiba-tiba menutupi udara seputih es memisahkan es dan udara putih. Saat ini, 2 Bagua Tianxi yang bersembunyi di genangan air telah tiba di depan Ji Changkong. 2 belati berbentuk ular berwarna hijau keunguan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, diletakkan di leher Ji Changkong. Belati itu ditutupi dengan tekstur halus, dan tekstur itu perlahan menggeliat seperti cacing tanah perasaan mati rasa di kulit kepala. Pemilik belati berbentuk ular adalah 2 orang kasim tua yang identik. Mereka membungkuk dan menatap Ji Changkong dengan mata lembut. Lengan yang memegang pedang seputih wanita, dan pembuluh darah hijau terlihat jelas. Kutil hijau Muyun. Gu Dan menundukkan kepalanya dan melihat ke penghalang hijau yang masih membelah es dan udara putih, dan bergumam kutil hijau Muyun berasal dari wilayah bintang mati di wilayah bintang tak berujung. Untuk menanganinya denganku, kamu sebenarnya menaruh berapa banyak orang yang kamu basmi ketika kamu mengumpulkan awan senja kutil hijau yang jahat dari alam bintang kematian. Huang Fuyue terkekeh. Melihat Gu Dan berhenti mengambil tindakan, dia diam-diam mengangguk ke arah 2 kasim tua di bawah. Kemudian dia melihat ke arah Gu Dan menjelaskan jika kamu ingin mengumpulkan barang-barang dari Death Star Territory, kamu harus mengorbankan hidupmu. Harga jiwa sudah cukup. Untuk mendapatkan kutil hijau Muyun ini, keluarga Huang Fu kami membayar harga jiwa 37 cendekiawan surgawi bintang 7, hanya untuk mempersulit Anda menggunakan kekuatan magis Anda untuk menyelamatkan Ji Changkong. Jika Anda ingin membasmi cendekiawan surgawi 9 gong, itu tidak akan berhasil tanpa pengorbanan.
Apa yang kamu inginkan? Gu Dan menatap Ji Changkong dengan mata yang rumit. Maaf, kami hanya ingin kamu mati. Huang Fuyue membungkuk sedikit dan berkata dengan menyesal. Lonceng yang merdu berbunyi lagi, dan lonceng raksasa itu terbang kembali. Nafas berat yang membelah langit dan menutupi bumi memenuhi langit di atas penjara air mati, seolah-olah akan menghancurkan penjara air mati sepenuhnya. Pada saat yang sama, Bagua Tianxi yang sebelumnya bersembunyi mengambil tindakan lagi. Master Sekte, selama kamu tidak melawan, kami tidak akan membasmi Ji Changkong. Jika kamu melakukannya, Ji Changkong akan segera mati. Teriak Huang Futong pelan, dan tiba-tiba menembak ke arah Gu Dan seperti pelangi. Gu Dan sedikit mengernyit, mengangkat kepalanya, dan sebuah kasur besar muncul dari udara tipis, menutupi kepalanya seperti awan gelap. Lonceng raksasa membombardir kasur, dan ledakan yang menghancurkan bumi datang dari penjara yang stagnan. Kemudian, tidak peduli seberapa kuat lonceng raksasa itu, ia tidak dapat mengguncang kasur dan menembus penghalang ini meskipun dibombardir berulang kali. Perisai cahaya berlapis putih keperakan itu seperti lemari besar, membungkus Gu Dan di dalamnya. Berbagai serangan datang satu demi satu, menimbulkan warna-warna mempesona pada perisai cahaya berlapis putih keperakan, namun masih tidak mampu memecahkan penutup kaca tersebut. Bagaimanapun juga, Jiugong Tianxi adalah Jiugong Tianxi. Sekalipun dia terluka, meskipun dia hanya bisa mengambil tindakan defensif, itu bukanlah sesuatu yang bisa disakiti oleh orang-orang ini. Gu Danren tampak sangat khawatir di matanya di tengah perisai cahaya berkaca-kaca. Dengan belati berbentuk ular di lehernya, Ji Changkong masih terlihat seperti biasa, menatap Gu Dan tak bergerak sambil menahan serangan dari segala arah, dengan senyuman penasaran bahkan terangkat di sudut mulutnya. Tidak ada yang tahu mengapa dia tertawa. Tiba-tiba, aura keputusasaan yang luar biasa tiba-tiba memenuhi langit di atas penjara air mati. Pada saat ini, semua orang sepertinya telah jatuh ke neraka, merasa seolah-olah mereka sudah mati. Tulang-tulang putih itu menonjol satu persatu dari lonceng raksasa di langit. Untuk sesaat, bunga kematian tulang putih yang putus asa bermekaran di bawah lonceng raksasa itu. Tulang-tulang putih itu membentuk pola yang aneh pucat, tanpa emosi apapun yang seharusnya dimiliki manusia. Jahat, kekerasan, dingin, segala macam atmosfer negatif akan datang. Ledakan, terdengar suara gemuruh besar dari bel raksasa, dan tulang-tulang padat ditembak jatuh. Pemuda berusia 20-an itu meninjunya, dan nafas putus asa, jahat, dan dingin, seolah menghancurkan seluruh dunia, langsung menembus Gu Dan kasur, di atas kepalanya mengenai kepala Gu Dan. Klik, klik, klik. Topeng kaca berwarna putih keperakan, yang masih utuh di bawah serangan putus asa Huang Futong dan lainnya, hancur sedikit demi sedikit. Siapa kamu? Mata Gu Dan tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan, menatap anak laki-laki berusia 20 tahun itu dan berteriak. Master Sekte, jangan bergerak. Jika kamu bergerak, cucumu akan mati. Huang Fuyue mengingatkan sambil tersenyum. Kedua kasim tua yang memasang belati berbentuk ular di leher Ji Changkong dengan lembut menggerakkan pergelangan tangan mereka. Kedua belati berbentuk ular itu sudah dekat dengan pembuluh darah di leher Ji Changkong. Dia bukan manusia. Ji Changkong berteriak keras dan berteriak, Huang Futong, Huang Fuyue, kamu benar-benar berkolusi dengan Raja Ibel Pegunungan Abu-Abu. Apakah kamu akan membawa bencana ke kerajaan Suiyun? Pemuda berusia 20-an, dengan mata tanpa jejak emosi manusia, tiba-tiba tertuju pada Ji Changkong dan berkata Suanyuan baru, saya keluar dari dunia bawah untuk mencari Anda. Ada banyak setan di pegunungan Eran, tetapi masing-masing hanya ada 2 setan. Selama bertahun-tahun, 3 hantu tinggal di alam hantu. Ada 3 Raja Hantu. Raja Hantu pertama dikandung oleh leluhur Sekte Hantu melalui metode rahasia. Raja Hantu lainnya adalah leluhur Sekte Hantu itu sendiri. Salah satunya, Raja Ibel yang bertransformasi dari leluhur Sekte Hantu, telah diserap oleh Mutiara Tian Yuan terakhir kali. Itu masih di dalam Mutiara Tian Yuan. Orang-orang yang masih ada di dunia adalah Raja Ibel pertama, dan orang yang bertransformasi dari cendekiawan surgawi 9 istana yang dibasmi oleh Suan Yuan, generasi keempat dari keluarga Ji. Kedua Raja Ibel ini awalnya tinggal di alam hantu dan tidak dapat melihat cahaya. Sekarang Raja Ibel telah tiba di kerajaan Suiyun, yang mungkin berarti mereka telah menemukan cara untuk mengatasi terik matahari. Menatap Raja Ibel yang tidak memiliki jejak emosi manusia di tubuhnya, Ji Changkong tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam, kamu yang mana? Pemuda itu memiliki mata yang jahat dan dingin. Kebencian yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul, generasi keempat Suan Yuan membasmiku. Balas dendam ini telah berlalu selama lebih dari 1000 tahun, tapi aku selalu ingat bahwa ketika aku keluar dari dunia bawah, aku ingin membasmi generasi baru Suan Yuan dan Ji keluarga, semuanya hancur. Wajahnya berubah, Ji Changkong menghirup udara dingin, memandang Huang Futong dan Huang Fuyue dengan marah, dan berteriak tahukah kamu apa yang kamu lakukan?
Raja Ibel dilahirkan sejalan dengan roh jahat dunia, dan tidak ada yang namanya sedikit emosi manusia, hanya kesadaran negatif akan kehancuran dan pembasmian. Jika Anda bekerja sama dengannya, apakah Anda akan menghancurkan kerajaan Suyun? Sebelum dia meninggal, Raja Ibel ini adalah makhluk surgawi dari 9 istana. Setelah berubah menjadi Raja Ibel, jiwanya hampir abadi. Setelah sekian lama berlatih, meskipun tubuh dan jiwanya telah berubah, kondisi pikirannya sebagai prajurit surgawi 9 istana seharusnya tetap ada. Tidak heran serangan yang baru saja dia lakukan menghancurkan bahkan perisai kaca dari pepatah kuno. Nak, aku tidak perlu khawatir tentang itu, keluarga Huangfu kita akan menangani masalah ini dengan baik. Huangfu Yue tersenyum ringan, lalu menatap Raja Ibel dan berkata, ayo kita lakukan. Mata Raja Ibel yang dingin dan kejam tertuju pada Ji Changkong sejenak, lalu tiba-tiba mengambil tindakan. Aura kehancuran, kebencian, dan pembasmian yang tak ada habisnya melekat pada tombak tulang yang tajam. Tombak itu dikosongkan dengan peluit yang tajam, dan menembus langit kuno Linggai dengan rapat. Gudan, yang terlihat acuh tak acuh sejak dia datang ke sini. Wajahnya sedikit bergetar, sepertinya dia mau tidak mau ingin melawan Raja Ibel sampai mati. Jika kamu mengambil tindakan, Ji Changkong pasti akan mati. Teriak Huangfu Yue. Kedua kasim tua yang meletakkan belati berbentuk ular di leher Ji Changkong memiliki senyuman sinis di bibir mereka, pupil mata mereka mengecil, dan aura haus darah mereka tiba-tiba terlepas. Wajah Gupu berubah sedikit dan salah satu tangannya yang terangkat tiba-tiba terjatuh, dan ada tangan besar di belakang lehernya, nyata. Kata-kata itu tiba-tiba muncul begitu saja, dan kata benar mengembang seolah-olah dipompa, berputar dengan lembut. Cahaya sedingin es keluar dari kata benar, dan langsung membentuk penghalang magis berwarna-warni. Klik, 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 klik. Tulang putih tajam menusuk penghalang warna-warni, dan raungan memekakkan telinga datang dari penjara air mati. Tulang putih bertabrakan dengan penghalang, dan menyebarkan cahaya seperti jarum tajam yang tidak bisa dihancurkan, menembus ribuan luka di batu keras dinding di atas penjara air mati. Ratusan lubang. Beberapa dari surgawi bintang 7 yang bersembunyi lebih jauh berlindung satu demi satu. Beberapa dari mereka secara tidak sengaja terkena cahaya yang pecah dan muntah darah dan mati di tempat. Raja Ibel dan Gu Ya keduanya adalah tokoh top di dunia, dan akibat dari pertarungan mereka akan menjadi pukulan telak bagi orang-orang biasa. Karena ancaman dari Huangfu Yue, Gu Yu hanya bertindak defensif dari awal hingga akhir. Raja Ibel sendiri adalah makhluk hidup tanpa kemanusiaan. Keberadaannya seolah menghancurkan segala sesuatu di dunia. Mari kita bekerja sama untuk membasmi fitnah kuno. Huang Futong berteriak keras dan mengangkat tangannya, dan lonceng raksasa itu tiba-tiba mulai berputar. Dalam suara merdu bel, sinar cahaya turun seperti air raksa. Penusuk emas pemecah langit Huang Fuyue dituangkan ke dalamnya dengan seluruh energi dan semangatnya, seperti pilar batu yang menjulang tinggi. Itu menabrak buku kuno. Murong Tuo, Zhang Yueqin, Tu Bazi dan lainnya baru saja melarikan diri dari kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang diam dan melancarkan serangan terkuat mereka pada saat yang bersamaan. Gusi mengerutkan kening, menjaga area kecil itu tetapi tidak bisa melepaskan tangan dan kakinya, dia jelas dirugikan. Tanpa Raja Ibel, orang-orang seperti Huang Futong saja tidak akan mampu menembus lingkaran pertahanan pagoda kuno. Namun, dengan tambahan Raja Ibel yang lahir dari roh jahat dunia, situasinya menjadi sangat berbeda. Hantu ini sebelum kematian Raja Ibel, dia juga seorang prajurit surgawi 9 istana. Setelah jiwanya berubah menjadi Raja Ibel, meskipun kekuatan fisiknya tidak dapat mencapai beberapa puncak, jiwanya memperoleh kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Di bawah serangan Raja Ibel ini, Gu Fin, yang hanya bisa membela diri, tidak berdaya. Ada yang tidak beres saat ini, ditambah dengan serangan gabungan dari para ahli seperti Huang Fuyue, Gu Yu, yang terluka parah setelah pertarungan dengan Yulan, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Haha, Gu Fitnah. Aku ingin melihat bagaimana kamu mati hari ini. Zhang Yueqin mengagumi Ding Er. Wajahnya sama ganasnya dengan hantu, dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah membiarkan Li Hentian berada dalam 6 dan 2 perintah keluarga Du saya, dan hampir memusnahkan keluarga Du kami. Andalah yang memaksa saya untuk menyerah kepada Sekte Gu Yuan. Selama beberapa dekade, saya tidak pernah berani percaya bahwa suatu hari saya akan dapat membasmi Anda, Gudan. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk membasmi Anda dengan tangan saya sendiri hari ini. Zhang, tahanan tua keluarga Du, tertawa terbahak-bahak, air mata mengalir di wajahnya. Dia memukul buku kuno itu dengan tongkatnya seperti guk-guk gila, menghilangkan tanda air satu persatu dari penghalang warna-warni buku kuno itu. Tuan keluarga Du yang tak terhitung jumlahnya tewas di tangan Li Hentian.
Zhang Yueqin tahu bahwa alasan Li Hentian melakukan ini sepenuhnya karena ibu Ji Changkong mencari perlindungan dengan Sekte Guiyuan, berharap untuk gunakan kekuatan Sekte Guiyuan untuk melindungi Dulai. Namun, meskipun dia berlindung di Sekte Guiyuan, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa membalas dendam dari Guyu, dengan kekuatan 9 istana surgawi. Memikirkannya saja akan membuatnya putus asa. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, melihat Gu Danlu semakin lelah, Zhang Yueqin akhirnya tidak bisa menahan kenikmatan balas dendam di hatinya dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu pikir kamu bisa selamat? Saat ini, Ji Changkong, yang berada di bawah penjara air mati, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat Ji Changkong tersenyum, semua orang tercengang. Bahkan Raja Ibel berhenti menyerang Gu Yu dan memandang Ji Changkong dengan aneh, tidak mengerti kenapa dia begitu gila. Wah, apakah kamu gila? Huang Futong memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dan dia terus-menerus mengubah teknik dengan tangannya. Lonceng raksasa itu berputar perlahan, dan terus menghantam benteng kuno dengan keras. Gila, haha, sebentar lagi akan ada yang gila. Wajah Ji Changkong tiba-tiba berubah dingin. Menatap seorang kasim tua di depannya dengan mata dingin, dia menyeringai dan berkata, kamu bukan laki-laki atau perempuan, apakah kamu merasakan sesuatu? Kasim tua itu tiba-tiba berubah warna dan memutar belati berbentuk ular di tangannya, mencoba memotong kepala Ji Changkong. Tiba-tiba, dia merasa lengannya seolah-olah dipenuhi timah dan sangat berat. Gerakan sederhana seperti itu sebenarnya berbobot lebih dari 10.000 pound untuk dia lakukan. Ah! Seorang kasim tua lainnya tiba-tiba berteriak ketakutan, menutupi tenggorokannya dengan satu tangan, matanya penuh ketakutan. Dia sepertinya ingin berteriak keras-keras, tapi sayangnya dia hanya bisa mengeluarkan teriakan aneh wow. Saat dia berteriak aneh, wajahnya menjadi semakin pucat, dan vitalitas di tubuhnya sepertinya meninggalkannya sedikit demi sedikit. Mundur selangkah, Ji Changkong dengan mudah lolos dari cengkeraman kedua kasim tua itu. Kedua belati berbentuk ular yang semula diletakkan di lehernya anehnya jatuh ke tangan kiri dan kanannya. Hehe, pernahkah kamu merasakan sakit yang menyayat hati itu? Ji Changkong tersenyum sinis dan menggerakkan tangannya ke depan. Dua belati berbentuk ular menembus leher kedua kasim tua itu dan muncul dari belakang leher mereka. Kakek, aku baik-baik saja, basmi saja dia. Menatap Gu Fin, Ji Changkong tersenyum. Mata Gu Dan berbinar-binar saat dia menatap Ji Changkong dalam-dalam, mengangguk perlahan dan berkata, anak baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Gumam Huang Fuyue. Dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, tidak mungkin, kamu tidak bisa keluar dari genangan air, kamu tidak bisa membasmi mereka, tidak mungkin. Zhang Yueqin, yang baru saja tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba membeku dengan senyuman di wajahnya. Dia menatap kosong ke arah Ji Changkong di kolam yang tergenang, dan tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang sangat tajam. Lalu dia menembak jatuh ke arah Ji Changkong dengan putus asa. Ketika Huang Futong melihat Zhang Yueqin turun, wajahnya bersinar, dan dia mengulurkan tangannya untuk menembakkan cahaya aneh ke penghalang di atas penjara air mati. Mu Yun, sosok hijau yang bahkan gusi tidak bisa menerobosnya, terkena cahaya aneh di tangan Huang Futong, dan sebuah celah terbuka dengan aneh, cukup untuk dilewati Zhang Yueqin. Saudari Zhang, aku serahkan anak itu padamu, Huang Futong buru-buru memperingatkan. Jangan khawatir, aku akan membuat hidup anak ini lebih buruk daripada kematian. Wajah keriput Zhang Yueqin penuh dengan kebencian. Dia menatap lurus ke arah Ji Changkong dan berkata dengan sinis, nak, ikutlah nasib cucuku. Bagus sekali. Ji Changkong tertawa keras, menatap Zhang Yueqin, dan berkata, orang itu Du Shaofeng pasti merindukanmu di sana. Aku hanya ingin melihat kalian berdua bersatu kembali. Lingkaran cahaya warna-warni jatuh dari langit, disertai suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sebelum Zhang Yueqin jatuh, Jin Guntur Surgawi telah membentuk guntur langit biru yang terlihat dengan mata terbuka, menghalangi jalan jatuhnya Zhang Yueqin. Pada saat yang sama, Ji Changkong meraung keras, dan raungan tersebut mengaduk genangan air di penjara air yang tergenang, yang berubah menjadi gelombang besar dan menyapu ke arah Zhang Yueqin. Hati-hati, ada racun di genangan air yang melumpuhkan tubuh dan menekan energi. Jangan takut pada anak itu. Kamu harus hati-hati. Huang Fuyue melihat genangan air membanjiri dirinya dan sepertinya ingin menenggelamkan Zhang Yueqin di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Gu Yan telah memperhatikan Ji Changkong. Saat ini, dia tampak lega dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Raja Ibel. 235.